Meski berkulit tebal, wajah Takeda Katsuten tetap memerah mendengar kata-kata Zhao Chen. Sementara itu, para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok lainnya yang terampil menundukkan kepala karena malu. Terlalu malu untuk menatap mata Zhao Chen. Katsuten Takeda juga merasa malu atas perbuatannya, tetapi dia tidak dapat menahan gemetar memikirkan hukuman Himerin. Dibandingkan dengan kehilangan nyawa, apa gunanya kehilangan muka? Kasihan Takeda Katsuten, dia tidak tahu kalau Himyarei sudah meninggal. Itulah sebabnya dia rela menghancurkan reputasi Himyarei demi berbuat curang. Berpura-pura tidak mendengar ejekan Zhao Chen, Takeda Katsuten melanjutkan, saya menolak ini. Pasien yang Anda pilih untuk saya menderita penyakit yang tak tersembuhkan. Menggunakan pasien seperti itu untuk kompetisi medis melanggar aturan. Oleh karena itu, hasil kompetisi medis hari ini tidak sah dan harus dibatalkan. Kita harus menjadwalkan ulang dan mengadakan kompetisi baru di hari lain. Zhao Chen tertawa terbahak-bahak penyakit terminal yang tak tersembuhkan. Kau memilih Matsushita Kawa sebagai pasienku karena kau tahu dia menderita penyakit Mogelon, yang tak tersembuhkan. Sekarang setelah aku menyembuhkannya, kau malah bilang pasienmu menderita penyakit terminal yang tak tersembuhkan dan kemampuan medismu tak efektif? Kau seharusnya jadi pakar nomor 1 dalam pengobatan tradisional Tiongkok, bagaimana bisa kau begitu tak tahu malu? Takeda Katsuten, setelah mengerahkan segenap kemampuannya, mengabaikan obrolan di sekitarnya dan berkata dengan suara berat, penyakit Mogelon memang aneh, tapi bukan penyakit yang tak tersembuhkan. Sekalipun kau memberiku Matsushita Kawasuke, aku tetap akan menemukan cara untuk menyembuhkannya. Tapi Nohiro berbeda. Ia tidak menderita serangkaian penyakit biasa, melainkan serangkaian penyakit yang menyerang kelima organ dalamnya. Apa? Nobi menderita penyakit rantai 5 organ? Wajah Yamada Takasho dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kagawa Masaki berseru kaget, ya ampun, penyakit legendaris yang tak tersembuhkan ini. Pantas saja kemampuan medis Takeda-kun pun tak berdaya melawannya. Kobayakawa Kagetaka mendesah, jadi bukan Takeda-kun yang tidak kompeten, melainkan penyakit Nohio yang tidak bisa disembuhkan. Penyakit 5 organ terhubung ini tidak sesederhana penyakit 5 dalam 1 biasa. Area yang terdampak justru kelima organ dalam, yang berinteraksi satu sama lain, menciptakan cincin yang terkunci rapat, membuatnya jauh lebih kompleks dan sulit diobati daripada penyakit terkait biasa. Menurut catatan dalam kitab suci kedokteran kampus saya, tertular penyakit ini seperti diincar oleh kematian itu sendiri. Karena penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Mata Fuji Takashi berbinar, dan ia berseru penuh semangat. Jadi, Takeda-kun benar-benar tidak kalah. Kompetisi keterampilan medis ini seharusnya tidak dihitung, seharusnya diulang. Kata-kata ini langsung menyadarkan para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang hadir, yang semuanya menyuarakan dukungan mereka kepada Takeda Katsuten, berpihak kepadanya, dan menganjurkan agar kompetisi medis ini diulang. Hanya dengan cara inilah pengobatan tradisional Tiongkok dapat kembali mendapatkan harapan. Yang Jingbo tidak mau. Zhao Chen, menyeret tubuhnya yang melemah, akhirnya berhasil menyembuhkan Song Xiechuan dan memenangkan kompetisi medis. Bagaimana mungkin para tabib pengobatan tradisional Tiongkok ini begitu saja mengatakan kemenangan mereka tidak sah? Bagaimana mungkin ada orang yang begitu tidak tahu malu? Dengan raut wajah muram, ia bertanya, semua pasien ini sudah kau tangani. Sekalipun penyakit Nobi benar-benar tak tersembuhkan, kau hanya bisa menyalahkan kesalahanmu sendiri. Kenapa Zhao Chen harus menanggung akibatnya? Pernyataan ini sangat masuk akal dan telah mendapat sambutan positif tidak hanya dari para dokter dan mahasiswa TCM, tetapi juga dari para pakar dan mahasiswa medis barat yang tergabung dalam komunitas TCM. Mereka semua sepakat bahwa kemenangan Zhao Chen tak terbantahkan dan para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok ini benar-benar tak tahu malu. Sayangnya, mereka tidak ada di sana, jadi dukungan mereka tidak efektif. Kalau tidak, satu ludah dari masing-masing dari mereka bisa menenggelamkan Takeda Katsuyuki dan gengnya. Singkatnya, kompetisi keterampilan medis ini tidak sah, dan kami sama sekali tidak akan mengakuinya. Kompetisi ini harus diadakan kembali. Para dokter pengobatan tradisional Tiongkok, yang dipimpin oleh Fuji Takashi, hanya menggunakan taktik yang tidak tahu malu. Mereka telah menggunakan trik serupa berkali-kali sebelumnya. Mereka praktis ahli dalam hal itu. Yang Jingbo sangat marah hingga hampir meledak. Ia memelototi mereka, siap berdebat, tetapi Zhao Chen menariknya kembali, menggelengkan kepala, dan menasihati, Direktur Yang, percuma saja. Mereka jelas-jelas tidak tahu malu. Apa gunanya berdebat dengan mereka? Yang Jingbo berkata dengan cemas, lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa begitu saja menuruti keinginan mereka dan bertanding lagi, kan? Kondisi fisikmu saat ini tidak akan sanggup untuk bertanding lagi. Zhao Chen tertawa. Pertandingan ulang memang mustahil, tapi aku punya cara agar mereka tidak bisa mencari alasan untuk curang. Sekalipun aku tidak bisa meyakinkan mereka sepenuh hati, setidaknya aku bisa membuat mereka mengakuinya. Yang Jingbo tertegun sejenak, dan ingin bertanya kepada Zhao Chen apa metodenya, tetapi dia melihat bahwa Zhao Chen telah berbicara dengan Takeda Katsuten.
Katamu kau bisa menyembuhkan penyakit Morgellon? Sombong sekali. Aku sebenarnya tahu metode apa yang kau coba gunakan. Tapi metodemu paling banter hanya bisa meredakan rasa gatal Matsushitakawa. Mustahil membunuh atau mengeluarkan nematoda penghisap darah dari tubuhnya. Beraninya kau pamer metode sedangkal itu? Takeda Katsuten benar-benar tercengang, karena prediksi Zhao Chen sepenuhnya benar. Ia hanya tidak mengerti bagaimana Zhao Chen bisa menebak metode pengobatannya. Sebelum sempat bertanya, Zhao Chen melanjutkan, kalian semua bilang kelima organ dalam Nohiro saling berhubungan dan tak seorang pun bisa menyembuhkannya. Itu bahkan lebih konyol lagi. Pengobatan tradisional Tiongkok kita sudah menetapkan prinsip dan metode pengobatan untuk penyakit ini ratusan tahun yang lalu. Itu tidak mungkin. Kami memiliki semua teks klasik pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi kami belum melihat buku yang menyebutkan prinsip dan metode pengobatan untuk penyakit yang memengaruhi 5 organ dalam secara berantai. Zhao Chen, kamu benar-benar melebih-lebihkan. Para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok tidak mempercayainya. Mereka mempertanyakan atau mengejeknya. Bahkan Takeda Katsuten mencibir, siapapun bisa bicara besar, jadi tunjukkan pada kami bagaimana kau bisa menyembuhkan Nohio. Kalau kau bisa menyembuhkannya, aku akan langsung berlutut dan mengaku kalah. Tapi kalau kau tidak bisa menyembuhkannya, kau harus setuju untuk melawanku lagi. Fuji Takashi juga berkata, jika Anda dapat menyembuhkan penyakit kaskade 5 organ, bukan hanya Takeda-kun, tetapi kami semua dokter Kampo akan berlutut dan mengakui kekalahan kepada Anda. Agar berhasil menipu dan memancing Zhao Chen ke dalam perangkap, mereka bersedia meningkatkan taruhannya. Tuntutan mereka sungguh keterlaluan, tetapi Zhao Chen setuju karena kau begitu ingin dipermalukan, aku akan mengabulkan keinginanmu. Sempurna. Aku juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan keajaiban pengobatan tradisional Tiongkokku kepada dunia. Minggir. Dengan lambaian tangannya, dia mendorong Takeda Katsuten ke samping dan melangkah ke arah Nohiro, yang wajahnya dipenuhi keputusasaan. Apakah penyakit saya benar-benar tidak dapat disembuhkan? Nobita terjatuh ke tanah, mendongakkan kepalanya untuk bertanya kepada Zhao Chen. Perkataan para tabib pengobatan tradisional Tiongkok telah membuatnya putus asa, membuatnya terlalu lemah untuk berdiri, dan ia pun jatuh ke tanah. Seandainya Zhao Chen tidak mengatakan bahwa penyakitnya dapat disembuhkan, ia pasti sudah pingsan sejak lama. Saat ini, matanya dipenuhi harapan saat ia menatap Zhao Chen, seperti orang yang hampir tenggelam dan menggenggam sedotan. Zhao Chen tertawa dan berkata, tak tersembuhkan? Itu cuma alasan bagi sekelompok dukun untuk mengakui ketidakmampuan mereka. Kelima organ dalammu memang sangat rumit, tapi selama kau menemukan metode yang tepat, menyembuhkannya masih sangat mudah. Midobi Jinjiu segera membantu Zhao Chen menerjemahkan kata-kata tersebut ke bahasa Jepang. Mendengar ini, Nobita langsung mendapatkan kembali harapannya. Ia meraih kaki Zhao Chen dan memohon, Dr. Zhao, kumohon, kau harus menyelamatkanku. Zhao Chen terlalu lemah. Jadi dia memberi isyarat kepada Li Chenghao di sampingnya untuk membantu Nobi Xiong berdiri, dan berkata bersamaan, jangan khawatir, aku pasti akan menyembuhkanmu. Aku juga akan memberitahu para dukun itu betapa bodoh dan sombongnya mereka. Mendengar ini, wajah para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok di sekitarnya berubah muram. Fuji Takashi berkata sambil menyeringai sinis, semakin besar bualannya, semakin menyakitkan jatuhnya saat terbongkar. Setelah mengejek, Takeda Katsuten berkata, apa kami ini dukun? Beraninya kau bicara omong kosong. Bahkan tokoh terkenal dalam pengobatan tradisional Tiongkok seperti Xiao Xianlin dan Kiao Zisue pun tak berani mengatakan hal seperti itu. Zhao Chen menoleh padanya dan menjawab, kau salah. Tetua Xiao dan Tetua Kiao tidak menahan diri untuk bicara karena takut padamu, melainkan karena rasa hormatmu. Awalnya aku ingin memberimu sedikit muka juga, tetapi kalian sendiri menolaknya, memaksaku untuk menampar wajahmu. Kau mau menampar wajah kami? Kau tak bisa menang hanya dengan kata-kata. Kita lihat saja nanti apakah kau mampu. Kata Takeda Katsuten. Nadanya penuh sarkasme, jelas-jelas tidak percaya Zhao Chen bisa menyembuhkan penyakit kaskade 5 organ. Tak hanya dia, tetapi semua praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang hadir pun berpikiran sama. Bahkan, di bawah naungan Fuji Takashi, beberapa praktisi ini sudah mulai membahas waktu dan aturan pertandingan ulang kompetisi keterampilan medis. Kalau kau tanya aku, kita seharusnya tidak menjadwal ulang untuk hari lain. Ayo kita adakan pertandingan ulang hari ini. Zhao Chen pasti kelelahan setelah merawat 2 pasien berturut-turut. Dia sudah sangat lemah sekarang, dan dia pasti akan lebih lemah lagi nanti. Terlalu banyak hal aneh tentang anak ini. Jika kita menunggu sampai dia pulih, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Jadi, kita harus menyerang selagi dia lemah. Mengadakan pertandingan ulang hari ini pasti akan menguntungkan kita. Tetapi apakah anak ini akan menyetujuinya? Karena itulah kita harus bergegas dan menemukan alasan yang tidak bisa ditolak Zhao Chen. Para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok membahas masalah ini dengan suara pelan, kebanyakan berbisik di antara mereka sendiri. Tetapi Zhao Chen masih bisa mendengarnya. Ia memang sangat lemah, tetapi inderanya tidak melemah. Malah,
Inderanya semakin tajam. Setelah tertawa dingin, Zhao Chen berkata kepada sekelompok tabib pengobatan tradisional Tiongkok, kalian berhenti membahasnya. Gagasan rekonsiliasi itu mustahil. Ekspresi Fuji Takashi dan yang lainnya berubah drastis. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan keheranan. Mereka tidak mengerti bagaimana Zhao Chen bisa mendengar suara mereka padahal mereka berbicara begitu pelan. Telinga anak ini terlalu tajam. Zhao Chen mengabaikan mereka, mengeluarkan kertas dan pena, dan dengan cepat menulis resep, menyerahkannya ke kota Midobi. Namun, sebelum mengirim kota Midobi untuk mengambil obatnya, ia tak lupa mengejek para tabib pengobatan tradisional Tiongkok. Aku bisa minta tolong seseorang untuk mengambilkan obatnya, kan? Kalian tidak akan mengingkari janji kalian nanti. Bilang aku sudah meminta bantuan seseorang, jadi hasilnya tidak dihitung, kan? Wajah para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok berubah pucat lalu merah, karena mereka semua malu dengan ejekan itu. Katsuten Takeda menggertakkan giginya dan berkata, kami tidak seburuk itu. Fuji Takashi awalnya berniat mempersulit Zhao Chen dengan menyuruhnya pergi membeli obat sendiri, sehingga semakin menguras tenaga Zhao Chen. Sayangnya, sebelum ia sempat selesai berbicara, Takeda Katsuten sudah lebih dulu mengutarakan pendapatnya. Tak berdaya, ia hanya bisa menelan kembali kata-katanya dan menghibur diri. Zhao Chen sama sekali tidak mungkin menyembuhkan Nohiro. Memberinya sedikit kemudahan bukanlah masalah besar. Bagus. Zhao Chen mengangguk, lalu berkata kepada para reporter di sekitarnya, semua orang sudah mendengar ini, jadi mohon jadilah saksi untuk mencegah Tuan Takeda dan kelompoknya mengingkari janji mereka nanti. Kemudian ia berkata kepada Midobi Shigehisa, pergilah dan bersenang-senanglah. Dimengerti. Midobi Taun mengangguk, mengambil resepnya, lalu segera pergi. Zhao Chenze mengeluarkan jarum emas lagi, mendisinfeksinya, dan menggunakan teknik penusukan jarum 5 elemen untuk menusukkan jarum emas ke titik akupuntur Taiyuan, Taibai, Shenmen, Taisi, dan Taichong. Kelima titik akupunktur ini merupakan titik akupunktur asli yang berkaitan dengan 5 organ dalam di 12 meridian. Metode akupunktur 5 elemen juga dapat dikombinasikan dengan 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah yang terdapat pada kelima organ dalam dan kelima titik akupunktur. Zhao Chen ingin menggunakan metode akupunktur ini untuk memulihkan keseimbangan penyakit yang saling terkait di kelima organ dalam, sehingga nantinya, melalui rebusan dan pijatan, penyakit yang saling terkait di kelima organ dalam Nohiro dapat disembuhkan sepenuhnya. Teknik akupunktur 5 elemen ini, seperti teknik akupunktur 100 burung penghormatan kepada Phoenix yang pernah digunakan Zhao Chen sebelumnya, merupakan seni yang telah hilang. Namun, teknik akupunktur 5 elemen tidak sepenuhnya hilang. Beberapa fragmennya masih ada, tetapi tidak sebaik versi lengkap yang sedang didemonstrasikan Zhao Chen. Untuk sesaat, orang awam itu merasa aneh, merasakan tangan Zhao Chen bergerak seperti kupu-kupu di taman bunga, sangat ringan dan indah. Namun, sang ahli sekali lagi terkejut dari mana Zhao Chen mempelajari begitu banyak keterampilan medis yang hilang, dan bagaimana ia bisa begitu mahir dalam setiap keterampilan. Jika tidak sempurna, setidaknya ia telah menguasainya. Saat akupuntur dilanjutkan, Nobita merasakan rasa sakitnya berkurang drastis, yang meningkatkan keyakinannya terhadap perawatan Zhao Chen. Lebih dari 10 menit kemudian, Midobi Taun kembali ke ruang perawatan dengan sekantong obat Cina, kompor, beberapa potong baja karbon, pot pasir, dan beberapa botol air mineral. Ini mengejutkan orang-orang. Membeli obat Cina adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tetapi bagaimana dengan kompor, baja karbon, pot pasir, dan air mineral? Zhao Chen tersenyum dan menjelaskan. Untuk mencegah orang lain mencari-cari alasan untuk mengingkari janji mereka, saya sengaja membawa peralatan ini ke sini untuk menyeduh obatnya sendiri di tempat. Ekspresi para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, termasuk Fuji Takashi, agak canggung. Tetapi mereka tidak dapat membantahnya dan hanya dapat bersenandung meminta maaf. Zhao Chen menyuruh Midobi Zhenjiu meletakkan benda-benda itu di kakinya, bahkan tanpa memintanya menyalakan api. Sebaliknya, ia menjentikan jarum emas berulang kali, membuatnya bergetar dan bergoyang, lalu dengan cepat membungkuk, menyalakan arang baja dengan serpihan kayu dan kertas, mengambil 5 atau 6 jenis obat yang telah direbus, menuangkannya ke dalam pot pasir, lalu membuka botol air mineral, menuangkan lebih dari setengah pot. Sisa obat harus ditambahkan secara bertahap, tergantung pada tingkat panasnya. Hanya dengan cara ini efek pengobatan dapat dimaksimalkan. Yang mengejutkan Takeda Katsuten dan yang lainnya bukanlah metode Zhao Chen dalam meramu obat. Lagi pula, memilih waktu dan tingkat panas yang berbeda untuk meramu ramuan herbal sesuai jenisnya merupakan keterampilan dasar dalam pengobatan tradisional Tiongkok maupun pengobatan Kampo. Yang mengejutkan mereka adalah cara Zhao Chen baru saja memanipulasi jarum emas tersebut. Apa aku salah lihat? Zhao Chen baru saja menggunakan teknik menggoyangkan jarum yang sepertinya berasal dari sekolah Satomi? Tanya Kagawa Masaki sambil mengerutkan kening. Lalu menoleh ke Satomi Naoki, kepala sekolah Satomi, dan bertanya, Satomi NI, bagaimana menurutmu?
Satomi Naoki tampak tercengang. Teknik Zhao Chen memang sangat mirip dengan metode mengocok jarum keluarga kami. Tetapi ada juga beberapa perbedaan. Dia terlalu malu untuk mengatakan bahwa teknik Zhao Chen bahkan lebih hebat daripada metode menggoyangkan jarum keluarga mereka. Tiba-tiba, sebuah kemungkinan terlintas di benaknya, dan raut wajahnya berubah drastis. Ia berseru kaget, mungkinkah dia menggunakan teknik jarum terbang? Teknik jarum terbang? Teknik pengobatan macam apa itu? Tanya para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok di sekitarnya dengan rasa ingin tahu. Naoki Satomi menjelaskan, teknik jarum terbang adalah metode penusukan yang canggih. Teknik ini dilakukan dengan menyapu ujung jarum dengan jari, membuatnya bergoyang di dalam titik akupuntur, menghasilkan efek penusukan otomatis, dan membebaskan tangan untuk melakukan tugas-tugas lain. Teknik jarum goyang keluarga Satomi kami berasal dari teknik jarum terbang. Namun, seingat saya, teknik jarum terbang jauh kurang efektif daripada ini. Teknik ini bahkan melampaui teknik jarum goyang keluarga kami. Zhao Chen, tanpa mendongak, berkata, teknik menggoyangkan jarum keluarga Satomi Mu tak lebih dari sekadar teknik jarum terbang. Beraninya kau menyombongkannya? Teknik jarum terbang mendapatkan namanya karena ketika dipraktikkan hingga tingkat tinggi, jarum yang disikat oleh jari dapat bergerak lincah seperti burung, melakukan gerakan seperti mengangkat, memasukkan, dan memutar titik akupuntur dengan sendirinya. Teknik ini bahkan lebih hebat daripada tangan manusia yang memegang jarum dan melakukan gerakan menusuk. Bagaimana ini mungkin? Seru Satomi Naoki tak percaya. Tetapi fakta-fakta itu ada di depannya, membuatnya tidak punya pilihan selain mempercayainya. Selanjutnya, Zhao Chen fokus menyeduh obat. Ia memasukkan ramuan dari kantong satu persatu sesuai dengan perubahan suhu dan panas air. Baru ketika getaran jarum emas hampir berhenti, ia bangkit dan mulai menggunakan teknik jarum terbang lagi, menjaga jarum emas terus bergerak. Setengah jam kemudian, Zhao Chen mengangkat pot tanah liat dari kompor. Sup obat di dalamnya telah mendidih hingga berwarna coklat kekuningan yang indah. Zhao Chen tidak terburu-buru menuangkan obatnya. Ia malah menunggu hingga suhunya turun ke tingkat yang sesuai sebelum menuangkannya ke dalam mangkuk obat dan memberikannya kepada Nobi. Ia berpesan, minumlah sekaligus. Jangan khawatir panas atau rasanya tidak enak. Minumlah sekaligus, kalau tidak, khasiat obatnya akan berkurang. Nobi tidak dapat mengerti mengapa tidak meminum obat itu sekaligus akan mempengaruhi keefektifannya. Tetapi karena Zhao Chen telah mengatakannya, dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Dia tidak ingin kesalahannya memengaruhi perawatannya. Sambil menutup hidungnya, Nobita meneguk obat itu dalam sekali teguk. Kalau saja ia tidak siap mental, mungkin ia akan memuntahkannya di tengah jalan. Soalnya rasanya benar-benar gak enak. Asam, manis, pahit, pedas, asin, siapa sangka semangkuk sup herbal ini bisa berisi 5 rasa sekaligus? 5 rasa tersebut berkaitan dengan 5 elemen dan berkaitan dengan 5 organ dalam. Penyakit Anda memerlukan perawatan yang menargetkan ke-5 organ secara bersamaan. Itulah sebabnya sup ini mengandung ke-5 rasa tersebut, jelas Zhao Chen. Sambil berbicara, ia mengulurkan tangan dan mulai memijat tubuh Nobita, menggunakan teknik-teknik seperti meremas, menggulung, menepuk, dan memukul. Selama pemijatan, suara tamparan dan kresek lembut terdengar dari dalam tubuh Nobita. Prosesnya tampak sangat menyakitkan. Nobita menjerit dan bahkan mencoba menghindar. Zhao Chen segera mengingatkannya. Karena penyakit ke-5 organ dalam tubuh saling terkait, meridian dan pembuluh darah Anda tersumbat. Agar obat bekerja efektif, meridian dan pembuluh darah yang tersumbat ini harus dibersihkan. Akan ada rasa sakit selama proses ini, tetapi Anda harus tekun dan tidak mencoba menghindarinya. Jika Anda melakukannya, hal itu akan memengaruhi efektivitas pengobatan. Nobi tidak berani mengelak lagi. Meski keringatnya bercucuran karena kesakitan, ia menggertakkan giginya dan bertahan. Kegigihannya membuahkan hasil. Setelah Zhao Chen membersihkan semua meridian dan pembuluh darah yang tersumbat di tubuhnya, kondisinya membaik dengan cepat. Namun, situasi serupa pernah terjadi selama perawatan Takeda Katsuten sebelumnya. Oleh karena itu, hingga kondisi Nohiro dipastikan sembuh total, tidak ada yang bisa menjamin bahwa penyakitnya tidak akan kambuh. Waktu berlalu detik demi detik. Setelah menyelesaikan pemijatan, Zhao Chen mengambil jarum emas lagi dan mulai melakukan akupuntur pada Nobi. Kekuatan fisiknya terkuras habis selama proses tersebut, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Wajahnya semakin pucat, napasnya semakin berat, dan bahkan gerakan tangannya saat menusukkan jarum pun perlahan melambat. Hal ini menyenangkan para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Hahaha, Zhao Chen hampir mati. Meskipun kondisi Nohiro tampaknya membaik, kondisinya pasti akan memburu pada akhirnya. Seperti yang terjadi pada Takeda Kun sebelumnya. Kompetisi medis ini ditakdirkan untuk diulang. Mengingat kondisi Zhao Chen saat ini, saat kompetisi diulang, dia mungkin bahkan tidak akan mampu mengangkat jarum emas, kan? Takeda Kun pasti akan memenangkan pertandingan ulang nanti. Meskipun metodenya agak licik, setidaknya reputasi pengobatan Kampo kita tetap terjaga. Ternyata,
Mereka terlalu optimis. Zhao Chen tiba-tiba mencabut jarum emas yang tertancap di tubuh Nobi dan mundur 2 langkah. Ia terhuyung. Dan jika Li Chenghao tidak menangkapnya tepat waktu, ia mungkin akan jatuh ke tanah. Kenapa kau menghentikan pengobatan? Apa kau mengakui kalau kau tidak bisa menyembuhkan Nohiro? Kata Fuji Takashi dengan nada mengejek. Zhao Chen menoleh ke arahnya, tatapannya seolah sedang menatap orang bodoh, membuat Fuji Takashi merasa sangat tidak nyaman. Namun, apa yang dikatakan Zhao Chen selanjutnya bagaikan sambaran petir, membuatnya dan semua praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang hadir tercengang. Aku telah menyembuhkan Nobita. Para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok tertegun sejenak, lalu berteriak seolah-olah mereka sudah gila. Apa? Sembuh? Itu mustahil. Penyakit kaskade 5 organ ini tidak bisa disembuhkan, sama sekali mustahil untuk disembuhkan. Reaksi mereka persis seperti yang diharapkan. Zhao Chen tidak percaya. Kau bisa meminta Nobita memeriksamu. Para tabib pengobatan tradisional Tiongkok segera bergegas ke sisi Nohio dan mulai melakukan berbagai pemeriksaan padanya. Tetapi hasilnya mengejutkan dan mengecewakan mereka. Kondisi Nobita secara ajaib kembali normal. Karena tidak mau menyerah, mereka menunggu 1 jam lagi, berharap untuk melihat apakah kondisi Nobi akan kambuh. Tetapi hasilnya tetap membuat mereka putus asa. Bukan hanya penyakit Nobita yang tidak kambuh, tetapi kondisi fisiknya juga membaik. Zhao Chen benar-benar menyembuhkan penyakit kaskade 5 organ. Kita kalah total. Bukan hanya Takeda Katsuten, tetapi semua dokter pengobatan tradisional Tiongkok, termasuk Fuji Takayuki, menggumamkan kalimat yang sama pada saat itu. Perkataan mereka terekam jelas oleh para wartawan di tempat kejadian perkara dan oleh rekaman langsung telepon genggam milik wanita tulang, membuat mereka tidak punya cara untuk menyangkalnya. Pertarungan selama seabad antara pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan Kampo akhirnya berakhir. Zhao Chen menang. Dan ini kemenangan mutlak. Kemenangan yang tak terbantahkan dan luar biasa. Karena kau sudah mengaku kalah, tepatilah janjimu. Dengan dukungan Li Chenghao, Zhao Chen perlahan berbicara kepada sekelompok tabib pengobatan tradisional Tiongkok yang dipimpin oleh Takeda Katsuten dan Fuji Takashi. Janji? Para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok terkejut pada awalnya, lalu mereka semua menggigil dan wajah mereka menjadi sangat pucat. Dalam upaya untuk menjebak Zhao Chen, mereka membuat pernyataan berani dengan mengatakan bahwa jika Zhao Chen menyembuhkan penyakit 5 organ Nobi, mereka semua akan berlutut dan mengakui kekalahan kepadanya. Para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok awalnya mengira Zhao Chen sama sekali tidak mampu menyembuhkan penyakit kaskade 5 organ. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa keterampilan medis pemuda ini begitu luar biasa. Ia bahkan dapat menyembuhkan penyakit yang umumnya dianggap tak tersembuhkan. Ini benar-benar gila, benar-benar mengerikan. Jika mereka bisa melampauinya, para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok pasti akan tutup mulut dan dengan tegas menolak memberikan janji terkutuk seperti itu. Sayangnya, tidak ada jalan kembali di dunia ini. Para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok saling memandang, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Mengaku kalah boleh saja, tapi berlutut sama sekali tidak bisa diterima. Semua praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang hadir adalah profesional papan atas di bidangnya, terkenal dan dihormati di komunitas medis Jepang. Jika mereka berlutut di hadapan Zhao Chen di depan begitu banyak wartawan, di mana mereka akan meletakkan wajah mereka? Lagi pula, Honeona sedang siaran langsung di ponselnya. Ini benar-benar kehilangan muka. Belum lagi, dalam arti tertentu, orang-orang ini juga mewakili pengobatan tradisional Tiongkok. Jika mereka semua berlutut, bukankah itu sama saja dengan pengobatan tradisional Tiongkok yang berlutut di hadapan Zhao Chen? Hal seperti itu sama sekali tidak mungkin terjadi. Berlutut sama sekali tidak mungkin. Para dokter Kampo, yang dipimpin oleh Fuji Takashi, langsung berbisik-bisik, membahas cara curang. Apa? Mencoba mundur? Zhao Chen mengetahui niat mereka dan mencibir berulang kali. Seandainya kau bisa bertindak lebih jujur, aku mungkin akan melepaskanmu. Tapi perilakumu dari awal sampai akhir sungguh tercela dan tak tahu malu. Jadi aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Reputasi dibangun melalui kerja keras. Sekarang, kalian semua, berlututlah. Suaranya lembut dan nadanya datar. Seluruh tubuhnya memancarkan rasa lemah yang kuat, tetapi para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang hadir merasakan aura kuat yang menghampiri mereka, membuat mereka kesulitan bernapas dan kaki mereka lemas. Mereka tanpa sadar berlutut di tanah. Dengan serangkaian bunyi gedebuk, semua praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang hadir berlutut di hadapan Zhao Chen. Para reporter langsung bersemangat, mengambil foto dan video Fuji Takayuki, Takeda Katsuten, dan praktisi pengobatan tradisional Tiongkok lainnya. Meskipun orang Jepang sering berlutut untuk menunjukkan kepatuhan, pertunjukan kepatuhan berskala besar seperti itu jarang terjadi. Terlebih lagi, semua individu yang berlutut ini adalah tokoh-tokoh terkemuka. Ini berita besar, begitu dilaporkan, pasti akan menarik banyak perhatian. Para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok baru bereaksi setelah berlutut di tanah, benar-benar tercengang.
Mereka tidak mengerti mengapa Zhao Chen begitu menakutkan mereka hingga kaki mereka lemas. Apakah karena mereka telah melakukan terlalu banyak kejahatan dan merasa bersalah? Karena mereka sudah berlutut, dan keterampilan medis Zhao Chen memang meyakinkan, hal itu membangkitkan rasa hormat bawaan bagi mereka yang kuat dalam diri banyak praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Maka, salah satu dari mereka segera bersujud di tanah dan berkata kepada Zhao Chen, "Aku tunduk." Dengan satu orang memimpin, praktisi pengobatan tradisional Tiongkok lainnya pun mengikuti, bersujud di tanah dan mengakui kekalahan Zhao Chen. Bahkan para pemimpin 9 aliran besar, seperti Yamada Takasho dan Kobayakawa Kagetaka, pun turut serta. Adegan ini membuat para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang menonton siaran langsung merasa sangat frustrasi dan kecewa. Memalukan sekali. Orang-orang ini semuanya adalah yang terbaik dalam pengobatan tradisional Tiongkok saya. Tetapi sekarang mereka semua bersujud di kaki Zhao Chen, mengakui kekalahan dan menyerah padanya. Ini benar-benar aib bagi pengobatan tradisional Tiongkok saya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, kemampuan medis Zhao Chen luar biasa hebat. Bahkan Takeda Kun pun bukan tandingannya. Mengaku kalah dari sosok sekuat itu bukanlah hal yang memalukan. Orang Jepang selalu memiliki kebiasaan memuja yang kuat. Kini, Zhao Chen telah menunjukkan kekuatannya yang dahsyat yang membuat mereka merasa putus asa dan tercekik. Akibatnya, para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok ini tanpa sadar telah mengubah sikap mereka terhadap Zhao Chen dari sebelumnya yang penuh fitnah dan permusuhan menjadi pujian dan pemujaan saat ini. Berbeda dengan para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, para dokter dan mahasiswa TCM yang menonton siaran langsung tersebut merasa sangat gembira dan sangat bersemangat. Zhao Chen melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kesombongan para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok ini bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Sekarang, orang-orang arogan ini semua bersujud di hadapan Zhao Chen, bersujud dan mengakui kekalahan. Sungguh memuaskan dan menggembirakan. Zhao Chen hebat. Universitas Kedokteran Sihua hebat. Pengobatan tradisional Tiongkok hebat. Tak lama kemudian, semua tabib pengobatan tradisional Tiongkok berlutut di tanah dan mengakui kekalahan terhadap Zhao Chen, hanya menyisakan Takeda Katsuten dan Fuji Takashita yang masih ragu-ragu. Zhao Chen menatap mereka dan bertanya dengan dingin, "Apa yang kalian berdua katakan? Apa kalian masih belum menyerah? Apa kalian benar-benar ingin bertanding lagi denganku?" Mendengar ini, Takeda Katsuten tanpa sadar bergidik. Penyembuhan berturut-turut yang dilakukan Zhao Chen terhadap Matsushita Kawa dan Nohiro membuatnya menyadari bahwa Zhao Chen memiliki keterampilan sejati. Bukan sekadar keberuntungan. Di saat yang sama, ia juga menyadari bahwa keterampilan medis Zhao Chen jauh melampaui dirinya sendiri. Bahkan dalam kondisi lemah sekalipun, Zhao Chen mampu membuatnya tak berdaya. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, dari mana Takeda Katsuten akan menemukan keberanian untuk melanjutkan duel medisnya dengan Zhao Chen? Dia mendesah dalam-dalam, menempelkan dahinya ke tanah, dan berkata dengan getir, "Aku kalah, aku mengaku kalah sepenuh hati. Keahlian medismu jauh melampauku." Bahkan Takeda Katsuten pun mundur, dan Fuji Takashi hanya bisa mengakui kekalahan. Namun Zhao Chen tak berniat melepaskannya begitu saja, dan berkata dengan dingin, "Selain mengaku kalah kepadaku, kau juga harus meminta maaf kepada pengobatan tradisional Tiongkok atas nama pengobatan Kampo. Ini sudah kita sepakati sebelumnya. Aku yakin Ketua Fuji tidak akan mengingkari janjinya, kan?" Fuji Takashi sebenarnya ingin mengingkari utangnya, tetapi dia tidak berani melakukannya, karena aura yang terpancar dari Zhao Chen membuatnya sangat ketakutan, dan dia merasa jika dia berani mengingkarinya, Zhao Chen akan menerkamnya dan mencabik-cabiknya. Meskipun Zhao Chen sangat lemah, untuk beberapa alasan, dia hanya merasa bahwa Zhao Chen memiliki kemampuan ini. Maka ia pun menyerah dan berkata dengan suara gemetar, "Atas nama pengobatan tradisional Tiongkok, saya mohon maaf kepada pengobatan tradisional Tiongkok. Pengobatan tradisional Tiongkok kami memang lebih rendah kualitasnya daripada pengobatan tradisional Tiongkok." Ia berbicara perlahan dan berat, setiap kata seakan berbobot 1 ton. Setelah selesai berbicara, ia ambruk ke tanah. Kalimat pendek itu telah menguras seluruh energinya. Suasana benar-benar hening. Para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok menatap Takashi Fuji dengan mata terbelalak, mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Para wartawan tercengang. Apakah Fuji Takashi benar-benar mengakui kekalahan atas nama pengobatan Kampo? Ia bahkan mengatakan bahwa pengobatan Kampo lebih rendah daripada pengobatan tradisional Tiongkok? Ini tidak dapat dipercaya. Bukankah dia takut menjadi pendosa terhadap pengobatan tradisional Tiongkok? Sedikit yang orang tahu bahwa bagi Fuji Takashi, dipaku pada pilar rasa malu lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang terkapar di tanah terkejut namun juga tidak dapat menahan perasaan Schadenfreude dan diam-diam bersuka cita. Mereka bersuka cita karena mereka bukan orang yang menderita. Mereka diam-diam merasa lega karena merasa bahwa keikutsertaan Fuji Takashige dalam pengobatan tradisional Tiongkok atas nama pengobatan Kampo telah menuai banyak kritik. Mereka mengantisipasi bahwa banyak kecaman dan kecaman akan ditujukan kepada Fuji,
yang akan sangat mengurangi tekanan pada mereka. Sayangnya, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Zhao Chen tiba-tiba melirik mereka dan bertanya, "Apa yang kalian katakan?" Ekspresi semua ahli pengobatan tradisional Tiongkok yang hadir langsung membeku. Semua rasa bangga dan kegembiraan rahasia berubah menjadi frustrasi dan putus asa pada saat ini. Mereka sungguh ingin bertanya kepada Zhao Chen mengapa ia begitu gigih, mengapa ia harus memusnahkan mereka sepenuhnya. Sayangnya, mereka tak punya nyali untuk menanyakan hal itu. Mereka hanya bisa berkata satu demi satu. Dengan wajah muram dan suara berlinang air mata, pengobatan tradisional Tiongkok lebih rendah daripada pengobatan tradisional Tiongkok. Setelah ahli pengobatan tradisional Tiongkok terakhir selesai berbicara, Zhao Chenfang mengangguk puas. Ingat apa yang kau katakan hari ini. Nanti, saat kau bertemu dengan praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, ingatlah untuk bersikap hormat dan sopan. Jika kau berani bersikap arogan seperti sebelumnya, aku tidak keberatan datang ke Jepang lagi dan bertanding denganmu. Para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok semuanya menangis. Mereka sekarang memendam rasa takut yang mendalam terhadap Zhao Chen. Seketika, seseorang menunjuk ke langit dan bersumpah, Tuan Zhao, yakinlah, kami akan sangat menghormati praktisi pengobatan tradisional Tiongkok di masa mendatang. Kali ini, Anda telah membuat kami menyadari perbedaan antara pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan herbal, dan Anda juga telah membuat kami menyadari jati diri kami sebagai murid. Sebagai murid, sudah seharusnya kami melayani guru kami dengan penuh hormat. Begitu seseorang mengambil alih pimpinan, para ahli pengobatan tradisional Tiongkok yang tersisa mengikutinya, bersujud di tanah dan memberikan janji kepada Zhao Chen. Sikap mereka benar-benar berubah 180 derajat dari kesombongan dan keangkuhan mereka sebelumnya, yang mengejutkan Zhao Chen. Ia bahkan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinganya, dan apakah ia salah mendengar apa yang dikatakan para tabib pengobatan tradisional Tiongkok ini. Setelah memastikan bahwa ia tidak salah dengar, Zhao Chen berseru, "Sudah lama ku dengar kalian orang Jepang memuja yang kuat. Semakin kalian dianiaya, semakin kalian memuja dan patuh. Sebelumnya aku tidak percaya, tapi hari ini akhirnya aku percaya." Para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang terampil tersenyum patuh, tak berani menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan. Zhao Chen, yang terlalu malas untuk mengurus mereka lebih lama lagi, berbalik dan menyapa, "Direktur Yang." Yang Jingbo segera datang dan bertanya, "Ada apa?" Zhao Chen memberi instruksi, "Suruh seseorang mengumpulkan plakat yang mereka bawa, dan ingat untuk menghitungnya. Jangan biarkan mereka menyembunyikannya." "Baiklah," kata Yang Jingbo sambil tersenyum. "Saya suka mengoleksi plakat dari orang-orang. Terutama plakat dari 9 sekolah pengobatan tradisional Tiongkok terbaik." Ia, bersama beberapa personel logistik, segera mengambil alih 6 plakat yang dibawa oleh Takeda Katsuten dan para tabib pengobatan tradisional Tiongkok lainnya. Sementara itu, Zhao Chen, yang menggendong Li Chenghao, meninggalkan rumah sakit dan kembali ke hotelnya. Baru setelah Zhao Chen dan yang lainnya menghilang dari pandangan, para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang telah berlutut di tanah bangkit. Mereka saling memandang dan melihat kesedihan yang mendalam di mata masing-masing. Katsuten Takeda mendesah, hari ini adalah hari yang memalukan dan penuh penderitaan bagi pengobatan Kampo. Sudah dapat diprediksi bahwa mulai hari ini, pengaruh pengobatan Kampo di komunitas medis dunia akan merosot. Bahkan di komunitas medis Jepang, pengobatan ini tidak akan lagi memiliki prestise seperti dulu. Tuan-tuan, bersiaplah untuk menyambut zaman es pengobatan Kampo. Para wartawan mengerumuni dan mengepung mereka saat itu. Reporter awalnya ingin mewawancarai Zhao Chen, tetapi dihentikan oleh Bonne Woman dan Midobi Zhenjiu, yang mengatakan bahwa Zhao Chen terlalu lelah dan perlu istirahat. Mereka melihat Zhao Chen tampak lemah, jadi mereka terpaksa menyerah. Jika pemenangnya tidak dapat diwawancarai, maka kita harus puas mewawancarai para pecundang. Para wartawan tidak menghiraukan rasa frustrasi dan penderitaan yang dirasakan Takashi Fujii, Katsuten Takeda, dan praktisi pengobatan tradisional Tiongkok lainnya saat itu. Mereka hanya membombardir mereka dengan rentetan pertanyaan tajam. Para ahli pengobatan tradisional Tiongkok berubah menjadi hijau karena terkejut saat mendengar hal ini. Ini sama sekali bukan wawancara. Jelas-jelas ini seperti menabur garam di luka mereka dan menusuk mereka dari belakang. Mereka tidak mau menjawab pertanyaan dan hanya ingin segera pergi. Sayangnya, terlalu banyak wartawan yang menghalangi mereka sepenuhnya, membuat mereka seolah-olah tidak akan bisa pergi tanpa menjawab pertanyaan, yang hampir membuat mereka pingsan karena marah. Di dunia maya, meskipun siaran langsung telah berakhir, hanya penonton Jepang yang pergi dengan lesu, sementara tidak ada satupun penonton Tiongkok yang pergi. Mereka semua masih mengirimkan hadiah dan mengobrol di depan layar hitam, merayakan kemenangan pertempuran abad ini. Tingkat kegembiraannya berkali-kali lipat lebih tinggi daripada banyak siaran langsung populer yang masih berlangsung, yang bisa dibilang merupakan rekor aneh dalam industri streaming langsung. Di Universitas Kedokteran Tsinghua, M.A. Guotao, Xiao Xianlin, dan yang lainnya bersorak riuh. Perilaku tak terkendali ini sudah lama tidak terlihat pada mereka. Nyatanya, bukan hanya mereka. Seluruh Universitas Kedokteran Tsinghua bergembira.
Para mahasiswa memukul-mukul baskom dan bernyanyi dengan lantang, merayakan kemenangan gemilang Zhao Chen. Beberapa bahkan menemukan petasan di suatu tempat dan meledakkannya di atap asrama. Biasanya, mereka pasti akan tertangkap dan dihukum. Tapi sekarang, tak seorang pun peduli, karena semua orang sedang merayakan dengan penuh semangat. Aku akan menelepon Zhao Chen untuk memberi selamat. Teriak Ma Guotao kegirangan sambil mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Zhao Chen. Namun terdengar suara notifikasi dari ponselnya, ia memberitahukan bahwa ponsel Zhao Chen telah dimatikan. Kenapa ponsel anak itu mati? Ma Guotao mengerutkan kening, cukup terkejut. Dia pasti sudah kembali beristirahat, kata Xiao Xianlin. Zhao Chen menyeret tubuhnya yang lemah untuk bertanding keterampilan medis dengan Takeda Katsuten hari ini, dan kondisi Matsushitakawa dan Nohiro sangat sulit. Setelah menyembuhkan keduanya, tubuhnya benar-benar kelelahan dan sangat membutuhkan istirahat. Jika dia tidak mematikan ponselnya, bukankah dia akan menjadi gila karena semua kebisingan itu? Ma Guotao mengangkat tangannya dan menepuk dahinya si tua Xiao benar. Itu memang kelalaianku. Untungnya, aku tidak mengganggu istirahat Zhao Chen. Kalau tidak, itu akan menjadi pelanggaran serius. Ia kemudian menambahkan, Zhao Chen memang perlu istirahat 2 hari ke depan. Jadi jangan ganggu dia. Saat dia kembali, kita akan mengadakan perayaan besar untuk memperingati kemenangan ini. Menyambut sang pahlawan pulang, dan berterima kasih kepadanya karena telah membuat pengobatan tradisional Tiongkok, komunitas medis Tiongkok, dan tentu saja, Universitas Kedokteran Sihua kita terkenal di dunia. Para pakar veteran, termasuk Xiao Xianlin dan Liu Mingsang, dengan suara bulat menyatakan upacara perayaan harus digelar, dan harus megah dan terlaksana dengan baik. Zhao Chen adalah pahlawan besar kita. Pada saat ini, Zhao Chen, sang pahlawan besar, sedang tertidur lelap di tempat tidur. Dia sangat lelah. Merawat 2 pasien yang sakit parah secara berturut-turut benar-benar menguras habis sedikit tenaga yang telah ia pulihkan berkat tekad yang kuat. Ia baru pingsan setelah kembali ke hotel, sebuah bukti dari giginya yang terkatup rapat dan tekad yang kuat. Kalau tidak, ia pasti sudah pingsan di ruang perawatan. Wanita tulang dengan hati-hati menarik selimut menutupi Zhao Chen dan menyalakan dupa yang menenangkan untuk membantunya beristirahat. Kemudian, ia, Li Chenghao, dan Midobi Jinjiu meninggalkan kamar tidur dan berjaga di dalam dan di luar pintu untuk memastikan Zhao Chen dapat tidur nyenyak dan tanpa gangguan. Tanpa menyadari bahwa kompetisi medis ini memiliki dampak yang mendalam terhadap komunitas medis dan bahkan masyarakat umum di Tiongkok dan Jepang, Zhao Chen bahkan kurang menyadari gelombang signifikan yang telah diciptakannya dalam komunitas medis global. Dia hanya mendengkur keras saat tidur, dan kelelahan fisik dan mentalnya sangat teratasi dalam proses tersebut. Saya tidur seharian penuh dan semalam sebelum bangun. Lagi pula, ia tidak bangun secara alami. Ia tersiksa saat terjaga oleh rasa lapar yang amat sangat. Rasa lapar ini belum kembali sejak ia memasuki alam mendengarkan Qi. Artinya, energi yang tersisa di tubuhnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, dan ia perlu makan dengan cepat. Melihat Zhao Chen membuka matanya dan duduk, wanita tulang dan Li Sung Ho, yang menjaga ruangan, segera mengelilinginya, dan Midobi Jinkyu di luar pintu juga segera menyadarinya. Tuan, apakah Anda merasa lebih baik setelah tidur siang? Tanya wanita tulang dengan khawatir. Jauh lebih baik, setidaknya kepalaku tidak berdenyut lagi, tapi aku sangat lapar, jawab Zhao Chen sambil menguap. Wanita tulang itu segera berkata, saya akan segera memanggil layanan kamar dan meminta mereka mengirimkan makanan untuk Anda. Zhao Chen melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, aku akan langsung ke restoran. Rasanya aku harus makan banyak untuk mengisi perutku kali ini. Li Chenghao segera melangkah maju dan dengan hati-hati membantu Zhao Chen bangun dari tempat tidur. Jiao Guanshu, dengan penuh pemahaman, berlari keluar dari rumah hantu dan berubah menjadi wastafel biasa, berdiri di depan Zhao Chen untuk digunakannya, sehingga ia tidak perlu repot berjalan ke kamar mandi. Kamu tidak akan mencuri wajahku saat aku sedang mencuci piring, kan? Canda Zhao Chen. Jiao Guanshu gemetar ketakutan mendengar kata-kata ini dan buru-buru bersumpah. Guru, saya telah menandatangani kontrak jiwa dengan Anda dan tidak akan pernah berani melakukan apapun untuk menyakiti Anda. Sebenarnya, air di baskom saya terbentuk dari energi spiritual. Air ini tidak hanya menyegarkan pikiran, tetapi juga memiliki efek pemulihan tertentu pada kekuatan fisik, jiwa, dan bahkan energi spiritual. Oh, mendengar penjelasan Jiao, Zhao Chen menjadi tertarik, mengambil air dingin dari baskom dengan tangannya, dan mulai mencuci wajahnya. Benar saja, air ini memang memiliki efek pemulihan yang baik. Setelah membasuh diri dengannya, Zhao Chen merasa jauh lebih energik dan lebih kuat daripada saat pertama kali bangun tidur. Ia bahkan tidak repot-repot menyekat tetesan air dari wajahnya, membiarkannya begitu saja, lalu berkata sambil tersenyum, sepertinya kau tidak berbohong, air ini memang memiliki efek pemulihan yang baik. Oh, ngomong-ngomong, apakah penggunaan air ini akan memengaruhi kultivasimu? Jiao Guanshu buru-buru menjawab, air ini terbentuk dari esensi spiritual yang terkumpul dari matahari dan bulan,
bukan dari kekuatan iblisku. Silakan gunakan, air ini tidak akan memengaruhi kultivasiku sama sekali. Bagus. Zhao Chen mengangguk puas dan berkata, setelah kita kembali, kamu akan bertanggung jawab mencuci seluruh keluargaku. Mencuci muka kita dengan air spiritual ini setiap hari juga akan membantu kultivasi kita. Kucing putih itu tampak sangat tertarik dengan air spiritual itu. Ia menghampiri, mengambil segenggam air dengan cakarnya, menjilatinya, dan menunjukkan ekspresi puas. Kemudian ia menundukkan kepalanya dan membenamkan diri di dalam baskom, meneguk airnya. Dia tidak berani bergerak sedikit pun saat mencuci mukanya. Melalui kontak beberapa hari ini, ia menyadari bahwa di mata Zhao Chen, kucing putih itu tidak hanya memiliki status yang unggul, tetapi juga memiliki kemampuan yang sangat aneh. Ia tampak seperti kucing, tetapi kebal terhadap segala jenis serangan mental, dan bahkan dapat menimbulkan kerusakan pada iblis yang kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan kucing biasa. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan kucing putih misterius itu, Kakuzumi dengan cerdik menjaga sikapnya tetap sangat rendah hati. Li Chenghao, dengan wajah tegas dan seringai sinis, berkata, kau pintar karena tahu apa yang baik untukmu. Kalau tidak, aku akan dengan senang hati memberimu pelajaran atas nama bos kucing putih. Jiao Guanshou terkejut dan gemetar. Li Chenghao adalah makhluk setingkat Raja Iblis. Bahkan dia harus menjilat kucing putih itu, yang menunjukkan betapa luar biasanya makhluk kecil ini. Getarannya menyebabkan air di baskom terciprat ke sana kemari, memercikan sebagian ke kepala kucing putih itu. Kucing putih itu kesal dan, alih-alih membilas kepalanya, mengangkat kepalanya dan mengeong 2 kali kepada Li Chenghao. Ekspresi garang Li Chenghao langsung lenyap, dan ia berkata sambil tersenyum paksa, ya, ini salahku. Aku tidak akan bicara lagi. Tenanglah. Zhao Chen menggelengkan kepalanya, terlalu malas menghadapi ketiga badut ini, dan bertanya pada wanita tulang, sudah berapa lama aku tertidur? Hampir 30 jam, jawab wanita tulang. Zhao Chen mengangguk dan kemudian bertanya, di mana Direktur Yang dan yang lainnya? Wanita tulang itu menjawab, saat kau tidur, Direktur Yang dan yang lainnya mencoba datang dan memeriksamu beberapa kali, tetapi kami menahan mereka di luar. Direktur yang bilang dia harus diberitahu segera setelah kau bangun. Apakah menurutmu kita harus memberitahunya sekarang? Beritahu dia, agar mereka tidak mengkhawatirkanku, kata Zhao Chen. Wanita tulang segera pergi menelepon, sementara Li Sungho datang untuk membantu Zhao Chen berganti pakaian. Setelah berganti pakaian, Yang Jingbo, yang menerima kabar tersebut, juga bergegas menghampiri. Melihat Zhao Chen baik-baik saja, ia menghela napas lega. Zhao Chen tidur nyenyak, tetapi mereka waspada, takut sesuatu mungkin terjadi padanya. Zhao Chen sekarang menjadi harta karun bagi Universitas Kedokteran Sihua, komunitas pengobatan Tiongkok, dan bahkan seluruh komunitas medis Tiongkok. Kita tidak mampu membiarkan kecelakaan terjadi padanya. Akhirnya kamu bangun juga. Bagaimana kabarmu? Ada yang mengganggumu? Tanya Yang Jingbo khawatir. Aku tidak merasa tidak enak badan. Aku hanya lapar, jawab Zhao Chen sambil tersenyum. Yang Jingbo langsung berkata, kalau begitu, ayo kita makan. Ayo kita makan besar-besaran untuk merayakan bagaimana kamu seorang diri mengalahkan para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, memenangkan pertempuran abad ini, dan mendapatkan gelar ahli pengobatan generasi baru. Zhao Chen tersenyum kecut dan berkata, apa itu benar-benar dibesar-besarkan? Seorang ahli medis? Bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengan ahli medis seperti Li Shizhen dan Zhang Zongjing? Kau bisa bilang begitu saat tidak ada orang luar di sekitar, semua orang tahu itu lelucon. Kau tidak bisa mengatakannya seperti itu di depan umum, atau orang-orang akan menertawakanmu. Yang Jingbo tertawa terbahak-bahak dan berkata, gelar ini bukan diberikan kepadamu olehku, melainkan oleh media Jepang. Dia menceritakan seluruh cerita kepada Zhao Chen. Zhao Chen kemudian mengetahui bahwa dalam 2 hari terakhir, media-media besar Jepang telah memberitakan tantangannya terhadap pengobatan Kampo dan kemenangan telaknya atas Takeda Katsuten. Meskipun beberapa laporan tak pelak mengandung komentar-komentar pedas, pujian untuknya sangat besar. Berbagai gelar yang dilebih-lebihkan dan kekanak-kanakan, seperti sang bijak medis, tabib ilahi dari satu generasi, dan raja pengobatan tradisional Tiongkok di abad baru, disematkan kepadanya. Meskipun orang Jepang punya kebiasaan mengagumi orang yang kuat, pujian semacam ini sungguh keterlaluan. Setelah memikirkannya, Zhao Chen mengerti alasannya dan mencibir. Ini adalah karya praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Yang Jingbo mengangguk dan berkata, kau benar. Memang benar para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang memaksakan keadaan. Semakin tinggi reputasimu dan semakin hebat kemampuanmu dipuji, semakin berkurang tekanan yang akan mereka rasakan. Begitu orang Jepang menerima statusmu sebagai orang bijak medis, bahkan jika praktisi pengobatan tradisional Tiongkok kalah darimu, itu akan menjadi kisah yang dipuji banyak orang. Aku khawatir lebih dari itu, Zhao Chen mencibir.
Pujian para dokter Han Fang yang tak henti-hentinya kepadaku mungkin hanya upaya untuk menghancurkanku. Ahli medis, tabib ilahi, raja pengobatan tradisional Tiongkok di abad baru, gelar mana yang tidak membangkitkan rasa iri? Kamu benar. Sudah ada beberapa tanda keraguan di dunia maya, yang disebabkan oleh pujian berlebihan dari media Jepang. Aku senang kamu tetap tenang dan tidak kehilangan akal menghadapi pujian ini. Yang Jingbo menatap Zhao Chen dengan kekaguman dan kepuasan di matanya. Awalnya, ia berencana untuk meredam amarah Zhao Chen dan menenangkannya, mencegahnya menjadi terlalu sombong. Kini, kekhawatirannya tampaknya tidak perlu. Zhao Chen bahkan lebih tenang daripada dirinya. Pikiran anak ini sangat dewasa. Dia sama sekali tidak terlihat seperti anak berusia 20-an, pikir Yang Jingbo dalam hati. Ia tidak menyadari bahwa sebagai seorang kultivator yang telah memasuki alam bawaan, tekad Zhao Chen jauh melampaui orang biasa. Setelah bersiap-siap, Zhao Chen, didukung oleh Li Chenghao dan wanita tulang, pergi bersama Yang Jingbo dan menuju ke restoran. Dalam perjalanan, Yang Jingbo berkata lagi, mengenai pujian dari media Jepang, pihak sekolah ingin Anda mengeluarkan pernyataan yang membantahnya. Bagaimana menurut Anda? Tidak perlu. Zhao Chen menggelengkan kepalanya. Sekalipun aku mengeluarkan pernyataan, media Jepang tetap akan memujiku dengan cara yang sama, dan mereka yang iri padaku tetap akan iri. Jadi, untuk apa repot-repot? Seperti kata pepatah lama, orang yang tidak mudah iri itu biasa-biasa saja. Biarlah siapapun yang ingin iri merasa iri. Jika ada yang tidak puas dan ingin menantangku dalam kontes medis, aku akan menyambutnya. Kata-kata ini begitu mendominasi hingga membuat Yang Jingbo tercengang. Beberapa menit kemudian, ia menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum kecut, aku hanya memuji kedewasaanmu dalam hatiku. Tapi aku tidak menyangka kau akan menjadi begitu sombong dalam sekejap mata. Zhao Chen berkata sambil tersenyum, pemuda yang tidak gegabah bukanlah pemuda sejati. Aku masih muda, jadi wajar saja kalau aku sedikit gegabah. Ada hal lain lagi yang tidak dikatakannya. Sebagai seorang kultivator, kualitas yang paling dibutuhkan adalah semangat tekad yang teguh, dan kualitas yang paling ditakuti adalah rasa takut dan mundur. Lagi pula, jalan kultivasi penuh dengan kesulitan dan duri. Bahkan sedikit mundur pun bisa berarti terputus sepenuhnya dari kultivasi. Semangat ini memungkinkan Zhao Chen untuk menghadapi masalah secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, alih-alih menghindar atau mengambil jalan memutar. Melihat sikap tegas Zhao Chen, Yang Jingbo tidak ingin membujuknya lebih lanjut. Ia hanya bisa memikirkan cara lain untuk meminimalkan dampak negatif pada Zhao Chen. Karena kondisi fisik Zhao Chen yang lemah, ia tidak pergi jauh dan menemukan restoran terkenal di dekat hotel. Selain Zhao Chen, Yang Jingbo, dan lainnya, tim logistik yang dikirim oleh Universitas Kedokteran Tsinghua, serta reporter seperti YPI yang mendampingi tim, juga diundang. Semua orang memberi selamat kepada Zhao Chen saat melihatnya, dan YPI memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajukan permintaan Zhao Chen, kamu harus meluangkan waktu agar aku bisa mewawancaraimu secara eksklusif. Kemenanganmu seorang diri atas tabib pengobatan tradisional Tiongkok telah menjadi topik berita terhangat 2 hari terakhir ini. Stasiun TV kami dibanjiri pertanyaan dari pemirsa, dan semua orang telah menyiapkan banyak pertanyaan yang ingin kami jawab secara langsung. Tidak masalah. Zhao Chen langsung setuju. Aku akan mewawancaraimu setelah aku sedikit pulih. YPI sangat gembira bagus. Kita sudah berjanji. Saat itu, pelayan datang membawa menu. Ketika melihat Zhao Chen, ia tertegun sejenak, lalu bergegas menghampirinya dan mulai berbicara dalam bahasa Jepang. Zhao Chen tidak mengerti, tetapi ia tahu bahwa pelayan itu sangat bersemangat. Zhao Chen hanya bisa menoleh ke wanita tulang dan bertanya, apa yang dikatakannya? Wanita tulang menerjemahkan. Dia bertanya apakah kamu Zhao Chen, dan dia bilang dia penggemarmu dan sangat mengagumimu. Dia penggemarku? Apa kau bercanda? Tanya Zhao Chen, tanpa sangat bingung. Secara logika, ia telah mempermalukan kebanggaan orang Jepang akan pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi meskipun pelayan Jepang ini tidak membencinya, ia seharusnya tidak memiliki perasaan baik terhadapnya. Mengapa ia malah memujanya sebagai idola? Sebelum wanita tulang sempat bertanya atas namanya, reaksi gembira pelayan menarik perhatian semua orang di restoran. Tiba-tiba, seruan Zhao Chen, Sang Zhao, dan sang bijak medis Tiongkok menggema di seluruh restoran. Banyak pengunjung bergegas menghampiri dengan gembira, meminta tanda tangan dan foto kepada Zhao Chen. Akhirnya, pemilik restoran dan para pelayan tiba dan mengantar Zhao Chen beserta rombongannya ke ruang VIP, yang akhirnya memungkinkan Zhao Chen lolos dari para penggemar yang antusias. Sebelum Zhao Chen sempat mengatur napas, pemilik restoran, seolah disulap, mengeluarkan kamera dan buku tanda tangan. Dengan senyum ramah, ia bertanya kepada Zhao Chen dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata, Tuan Zhao, bisakah Anda menandatangani nama Anda dan berfoto dengan saya? Zhao Chen memenuhi permintaannya, yang membuatnya sangat senang. Ia melambaikan tangan dan berkata, Tuan Zhao, dan semua teman saya, makanan ini saya yang traktir. Silakan pesan apapun yang Anda suka.
Lupakan saja. Selera makanku besar. Aku tidak ingin orang-orang berpikir aku sengaja memanfaatkanmu. Zhao Chen melambaikan tangannya dan menolak. Pemilik restoran itu sangat fasih Tuan Zhao. Semakin banyak Anda makan, semakin cocok hidangan kami dengan selera Anda. Itu pujian terbesar yang bisa Anda berikan kepada kami. Dia bersikeras mentraktir, jadi Zhao Chen berhenti bersikap sopan dan memesan banyak. Membuat YPI merasa malu. Bukankah terlalu banyak memesan sebanyak itu? Kita tidak mungkin menghabiskan semuanya. Setelah menyaksikan nafsu makan Zhao Chen sebelumnya, Yang Jimbo terkekeh dan berkata, jangan khawatir, dia pasti bisa menghabiskan semua ini. Sepertinya Zhao Chen benar-benar kelelahan dan kelaparan, nafsu makannya yang dulu telah kembali. Pemilik restoran juga terkejut, tetapi sebagai orang yang berpengalaman, ia tidak menunjukkan ketidakpuasan. Ia malah menawarkan untuk menyediakan kopi terbaik untuk memasak bagi Zhao Chen dan kelompoknya. Setelah para pelayan dan pemilik restoran pergi, orang-orang mulai membicarakan apa yang terjadi sebelumnya. Bertanya-tanya mengapa orang-orang Jepang itu mengidolakan Zhao Chen, musuh mereka. Yang Jingbo memberikan jawabannya, orang Jepang adalah bangsa yang mengagumi orang-orang kuat dan pahlawan. Zhao Chen mengalahkan tabib pengobatan tradisional Tiongkok itu sendirian. Di mata orang Jepang, ia adalah orang kuat sekaligus pahlawan. Terlebih lagi, dalam 2 hari terakhir, media Jepang telah memujinya dengan berbagai cara. Dalam situasi seperti itu, tidak mengherankan jika orang Jepang mengaguminya. Setelah memikirkannya, semua orang merasa bahwa penjelasan Yang Jingbo masuk akal. Zhao Chen menggelengkan kepala dan tertawa. Saya khawatir akan dimaki dan diludahi orang-orang ketika berjalan di jalanan Jepang 2 hari terakhir ini, tapi saya tidak menyangka situasinya akan sepenuhnya terbalik dari yang saya bayangkan. Semua orang terhibur dan tertawa tanpa henti. Di tengah tawa dan obrolan, pelayan membawakan makanan Jepang yang mereka pesan. Meskipun porsinya kecil, Zhao Chen memesan begitu banyak sehingga meja cepat penuh, dan sisa makanan harus ditaruh di rak samping. Zhao Chen memanggil semua orang, jangan malu-malu, semuanya. Ayo makan. Perutku keroncongan. Kalau aku tidak segera makan, aku takut pingsan karena kelaparan. Semua orang terkekeh dan mengambil sumpit mereka untuk mulai makan. Saat makan, Yang Jingbo tak lupa membicarakan bisnis dengan Zhao Chen. Ngomong-ngomong, ada hal lain yang perlu kukatakan padamu. Dalam 2 hari terakhir, banyak sekolah kedokteran ternama di Jepang, seperti Fakultas Kedokteran Universitas Tokyo dan Fakultas Kedokteran Nippon, telah mengirimkan undangan kepadamu. Apa yang kau inginkan dariku? Zhao Chen bertanya dengan samar sambil cepat-cepat memasukkan sashimi dan sushi ke dalam mulutnya. Yang Jingbo menjawab sambil tersenyum. Ada yang mengundang Anda untuk memberikan kuliah, ada yang mengundang Anda untuk melakukan pertukaran akademis, dan bahkan 1 atau 2 sekolah kedokteran Jepang ingin menganugerahkan gelar doktor kehormatan kepada Anda. Tampaknya kemenangan Anda sendirian dalam pengobatan Kampo memang mengejutkan komunitas medis Jepang. Bahkan sekolah-sekolah kedokteran ternama ini pun terkesan dengan Anda. Setelah menelan makanan di mulutnya, Zhao Chen berkata, tolong batalkan semuanya untukku. Aku tidak punya waktu untuk kuliah dan pertukaran akademis, dan aku sama sekali tidak tertarik dengan gelar doktor kehormatan. Aku tahu kau akan berkata begitu. Baiklah, setelah kita selesai makan, aku akan membantumu menolak ajakan-ajakan ini. Yang Jingbo mengangguk, menyesap sakenya, dan menggelengkan kepala sambil berkata, konon, setelah dikalahkan olehmu, pengobatan Kampo menyadari kesenjangan antara dirinya dan pengobatan tradisional Tiongkok, dan berencana untuk kembali ke timur, mengirim anak-anak muda yang cerdas dan berbakat ke Tiongkok untuk mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok. Zhao Chen mengangkat alisnya, mendongak, dan bertanya, begitukah? Apa rencanamu? Yang Jingbo merendahkan suaranya dan berkata, sudah disepakati. Mereka boleh datang dan belajar, tapi kami hanya akan mengajarkan mereka pengetahuan umum dari buku teks. Kami sama sekali tidak akan mengajarkan mereka keterampilan atau teknik medis yang canggih. Bahkan, kami tidak akan mengungkapkannya kepada mereka. Tak heran jika praktisi pengobatan tradisional Tiongkok memperlakukan tabib Kampo seperti pencuri, dan sangat berhati-hati. Tindakan tabib Kampo di masa lalu sungguh tercela dan tak tahu malu. Praktisi pengobatan tradisional Tiongkok memperlakukan mereka sebagai teman dan murid, tetapi akhirnya dikhianati. Setelah belajar dari kesalahan mereka, mereka tentu ingin menghindari terjerumus ke dalam perangkap yang sama lagi. Zhao Chen mengerutkan kening dan berkata, untuk apa repot-repot begini? Kita tidak usah menerima mereka. Itu tidak akan berhasil. Yang Jingbo menggelengkan kepala, raut wajahnya serius, lalu berkata, menolak hal ini akan mudah menimbulkan kesalahpahaman, membuat orang berpikir bahwa kami di dunia pengobatan tradisional Tiongkok konservatif dan enggan berbagi ilmu dengan orang luar. Hal ini akan menghambat perkembangan dan penyebaran pengobatan tradisional Tiongkok. Selain itu, kami juga berencana memanfaatkan kesempatan perjalanan pengobatan Kampo ke timur untuk mencari ilmu dan mempromosikannya dengan baik. Kami ingin berdiri di atas bahu pengobatan Kampo untuk memperluas pengaruh dan popularitas pengobatan tradisional Tiongkok di seluruh dunia, sehingga lebih banyak orang, terutama orang asing, dapat mengenal pengobatan tradisional Tiongkok,
memahami pengobatan tradisional Tiongkok, dan berpartisipasi dalam studi dan penelitian pengobatan tradisional Tiongkok. Zhao Chenzhen tidak menyangka kali ini, bukan hanya praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang bergerak, tetapi juga punya rencana besar. Ia mengangguk dan tidak mencoba membujuk mereka lebih jauh, karena ia percaya bahwa praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, setelah belajar dari kesalahannya, tidak akan pernah memberi kesempatan lagi kepada praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Kali ini, praktisi pengobatan tradisional Tiongkok kemungkinan akan menderita kerugian ganda. Setelah menyantap hidangan lezat, Zhao Chen beralih ke hal lain ngomong-ngomong. Direktur Yang, kapan kita akan kembali ke Tiongkok? Yang Jingbo berkata, kamu sudah pingsan beberapa lama, jadi kita belum menentukan waktu untuk kembali. Bagaimana kalau kita kembali ke Tiongkok dalam 3 hari? Di satu sisi, kita akan beristirahat sejenak, dan di sisi lain, ini kesempatan langka bagi kita semua untuk datang ke Jepang. Jadi kita bisa meluangkan beberapa hari untuk menjelajahi daerah ini. Baiklah, jawab Zhao Chen. Selama sisa waktunya, selain sesekali berbicara dengan semua orang, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk makan. Dia melahap makanan yang cukup untuk 20 atau 30 orang dalam sekejap, membuat reporter seperti Ye Pei tercengang dan terkagum-kagum. Kami pernah mewawancarai beberapa pemakan kompetitif sebelumnya. Tetapi apa yang mereka makan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Zhao Chen. Perutmu sungguh besar. Zhao Chen tertawa dan berkata, bukankah karena aku kelaparan? Nafsu makanku biasanya sangat normal. Yang Jingbo menjawab dengan belak-belakan. Sudahlah, selera makanmu memang selalu besar, hanya saja akhir-akhir ini selera makanmu menurun. Setelah menyaksikan ini, pemilik restoran menyadari bahwa pesanan Zhao Chen yang mewah bukanlah upaya untuk menipunya, melainkan nafsu makan yang tulus. Hal ini membuat pemilik restoran senang, yang percaya bahwa nafsu makan Zhao Chen yang besar berarti makanannya lezat. Ia berpikir jika ia bisa memanfaatkan ini sebagai publisitas, bisnis restorannya pasti akan meroket. Lagi pula, Zhao Chen sekarang menjadi nama yang terkenal di Jepang. Setelah menelan semangkuk mie udon terakhir, Zhao Chen menepuk perutnya dengan puas. Makanan yang baru saja dimakannya telah dicerna oleh lambung dan ususnya, menyehatkan tubuhnya dan memulihkan sebagian tenaganya, sehingga ia tidak lagi selemah sebelumnya. Setelah mengucapkan terima kasih kepada pemilik atas keramah tamahannya, Zhao Chen dan kelompoknya meninggalkan restoran. Yang Jingbo berkata, kami berencana mengunjungi beberapa situs bersejarah di sekitar sini, lalu berbelanja. Bagaimana denganmu? Mau ikut dengan kami? Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan menolak, sambil berkata, kalian lanjutkan saja, aku ingin kembali dan melanjutkan tidur. Yang Jingbo terkejut, hah? Masih tidur? Tentu saja. Bagaimana aku bisa mencerna semua makanan yang baru saja kumakan kalau aku tidak tidur? Zhao Chen bercanda, tentu saja. Sebenarnya, ia akan kembali untuk memurnikan dan menyerap kekuatan sumpah yang telah ia peroleh selama 2 hari terakhir. Selama masa ketidaksadaran, ia menerima kekuatan harapan yang sangat besar. Jika ia dapat mencerna dan menyerap kekuatan harapan ini, kondisinya pasti akan pulih secara signifikan. Yang Jingbo, yang tidak menyadari keadaan ini, berasumsi bahwa Zhao Chen benar-benar ingin kembali beristirahat. Maka, bersama yang lain, ia mengantar Zhao Chen kembali ke kamar hotelnya sebelum pergi bertamasya dan berbelanja. Percayalah, pergi jalan-jalan dan berbelanja setelah kemenangan besar sungguh kenikmatan yang tak tertandingi. Yang Jingbo dan kelompoknya bersenang-senang selama 2 atau 3 hari berikutnya. Sedangkan Zhao Chen, setelah memurnikan dan menyerap sejumlah besar tekad, kondisinya berangsur pulih. Pada hari ketiga, ketika mereka memulai perjalanan pulang, energi dan semangat Zhao Chen pada dasarnya telah pulih, dan kultivasinya juga telah pulih sekitar 60 hingga 70%. Zhao Chen jelas tidak menganggap dirinya selebritas, jadi ia tidak mengenakan masker atau kacamata hitam untuk menyembunyikan identitasnya saat bepergian. Ia meremehkan pengaruhnya, sedemikian rupa sehingga ia langsung dikenali saat naik pesawat. Astaga, itu Zhao Chen. Seorang penumpang pria berseru kegirangan saat melihatnya. Teman wanitanya bertanya dengan bingung, Zhao Chen? Zhao Chen yang mana? Penumpang pria itu menoleh dan menjawab, Zhao Chen yang mana ya? Dokter pengobatan tradisional Tiongkok paling terkenal saat ini. Kau lupa? Tadi malam waktu aku nonton TV, kau bertanya kenapa dia terus muncul di berita TV Jepang. Teman wanitanya juga menyadari apa yang terjadi dan berseru, ya ampun, itu dia. Aku nggak percaya kita satu pesawat dengannya. Aku harus foto bareng dia dan posting di WeChat Momentsku biar semua temanku iri. Keduanya sangat bersemangat, dan ketika orang-orang bersemangat, mereka akan berteriak, sehingga banyak orang di pesawat mendengar apa yang mereka katakan dan memperhatikan Zhao Chen sebagai hasilnya. Suasana seketika menjadi hidup. Itu benar-benar Zhao Chen. Cepat dan dapatkan tanda tangan. Pahlawan, bolehkah aku berfoto denganmu? Kebanyakan orang tetap tenang, hanya berdiri di tempat duduk mereka dan memotret Zhao Chen dengan ponsel mereka. Namun, beberapa orang yang lebih bersemangat bergegas menghampiri Zhao Chen, meminta tanda tangan dan foto. Di pesawat ini, tidak hanya ada orang Tionghoa,
tetapi juga beberapa orang Jepang. Meskipun mereka tidak begitu mengerti bahasa Mandarin, mereka melihat Zhao Chen setelah melihat ke arah pandangan semua orang. Mereka menunjukkan sikap yang bahkan lebih bersemangat daripada orang Tionghoa, dan mulai berteriak-teriak. Zhao Sang, itu Zhao Sang. Saya tidak pernah membayangkan akan berada di penerbangan yang sama dengan Zhao Jun. Saya sangat beruntung. Zhao Jun, aku penggemar beratmu. Bisakah kita bertukar informasi kontak agar kita bisa berdiskusi lebih mendalam? Semakin banyak orang berkumpul di sekitar Zhao Chen, meminta tanda tangan dan foto. Di saat yang sama, beberapa orang yang kebingungan bertanya, ada apa? Apa anak itu bintang besar? Kenapa dia begitu populer? Bahkan orang Jepang pun memohon untuk mengelilinginya. Rekannya, yang duduk di sebelahnya, menoleh dan meliriknya, lalu berkata, Bung, mana mungkin, kau bahkan tidak kenal Zhao Chen? Dia sendirian mengalahkan seluruh komunitas pengobatan Kampo Jepang. Dia pahlawan hebat yang membawa kejayaan bagi bangsa kita. Pria itu tiba-tiba tersadar. Oh, aku ingat sekarang. Aku melihat beritanya di ponselku beberapa hari terakhir ini. Pantas saja dia terlihat begitu familiar. Tapi ada apa dengan orang-orang Jepang itu? Zhao Chen mengalahkan tabib pengobatan tradisional Tiongkok, membuat Jepang kehilangan muka. Wajar saja kalau mereka tidak menyimpan dendam terhadap Zhao Chen, tapi kenapa mereka begitu mengaguminya? Rekan saya, yang sedang meludah, berkata, kau tidak mengerti, ya? Orang Jepang adalah bangsa yang selalu memuja orang kuat. Semakin parah seseorang memukul mereka, semakin mereka memujanya. Dulu, bukankah orang Amerika begitu hebat memukuli mereka sampai-sampai mereka rela menjadi cucu mereka selama bertahun-tahun? Zhao Chen menghajar para tabib pengobatan tradisional Tiongkok, yang juga membuat orang Jepang mengembangkan mentalitas memuja terhadap keterampilan medisnya. Orang-orang Jepang di pesawat itu tidak hanya mengidolakannya, tetapi bahkan media Jepang pun memuji Zhao Chen dengan berbagai cara yang berlebihan, membuatnya hampir memalukan untuk ditonton. Pria itu berseru dengan tulus, dia menghajar lawannya dan kemudian membuat mereka memujinya setinggi langit. Zhao Chen sungguh luar biasa. Saat itu, kerumunan di sekitar Zhao Chen telah membesar sehingga situasi semakin tak terkendali, berdampak serius pada proses naiknya penumpang di belakang mereka. Meskipun pramugari berusaha menerobos untuk menjaga ketertiban, jumlah orang di dalam pesawat terlalu banyak. Karena tak punya pilihan lain, mereka berteriak, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dan jangan berkerumun di lorong. Sayangnya, suara mereka tenggelam oleh teriakan kegirangan penonton dan tidak memberikan pengaruh apapun. Zhao Chen menyadari ada yang tidak beres dan segera merapal mantra penenang, menggunakan teknik hipnotis dari aliran Juyu, untuk membujuk semua orang teman-teman. Tolong dengarkan saya. Jangan berkerumun di lorong. Ini akan menghalangi penumpang naik dan menunda penerbangan kita. Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Jika Anda membutuhkan tanda tangan, silakan serahkan buku catatan Anda setelah lepas landas dan ketika pesawat stabil. Saya akan menandatanganinya untuk Anda. Jika Anda membutuhkan foto, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaan Anda setelah mendarat. Sekarang, silakan kembali ke tempat duduk Anda dan bekerja sama dengan pramugari. Terima kasih. Suaranya tidak keras, tetapi jelas terdengar oleh semua orang. Agar orang Jepang tidak salah paham, ia meminta Honeona untuk menerjemahkan kata-katanya ke dalam bahasa Jepang. Di bawah pengaruh gabungan mantra menenangkan dan teknik hipnotis sekolah Zuyou, orang-orang mematuhi instruksi Zhao Chen dan kembali ke tempat duduk mereka. Situasi yang kacau langsung terkendali, membuat para pramugari lega. Sambil sibuk membantu penumpang di belakang mereka untuk segera duduk, mereka tak lupa berterima kasih kepada Zhao Chen. Tuan Zhao, terima kasih atas bantuan Anda. Kalau tidak, situasi ini tidak akan selesai dalam waktu singkat, dan penerbangan kami pasti akan terganggu. Zhao Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan sopan, tidak perlu berterima kasih. Malahan, aku yang seharusnya minta maaf, karena masalah ini disebabkan olehku. Pramugari itu tersenyum dan berkata, Tuan Zhao memang sangat sopan. Saya ada urusan, jadi saya harus pergi sekarang. Silakan hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Oh, ngomong-ngomong, saya juga ingin meminta tanda tangan Anda nanti. Tidak masalah, jawab Zhao Chen sambil tersenyum. Meskipun insiden kecil ini sempat menimbulkan kebingungan, Zhao Chen menanganinya dengan cepat dan tepat, sehingga tidak memengaruhi jadwal penerbangan. Setelah semua orang naik ke pesawat, dan setelah menunggu beberapa saat, pesawat kembali bergerak meninggalkan landasan dan mulai meluncur di landasan. Seorang penumpang yang duduk di kursi lorong mencondongkan badan dan melirik ke arah Zhao Chen, sambil bercanda berkata, keren, ada Zhao Chen di pesawat, rasanya seperti punya dokter tim kelas dunia. Bahkan jika seseorang kejang, tak perlu khawatir, dia pasti bisa menyembuhkannya. Keluarganya melotot ke arahnya dan berkata dengan kesal, Pah, jangan bicara tentang hal-hal yang tidak beruntung seperti itu. Saya hanya bercanda. Penumpang itu cepat membela diri, lalu menutup mulutnya. Pada saat yang sama, pesawat itu tiba-tiba terangkat dan membumbung tinggi ke angkasa.
Zhao Chen menepati janjinya. Setelah penerbangan stabil, ia meminta Bone Woman mengambil buku tanda tangan dari penumpang dan meminta mereka menandatanganinya satu persatu. Wah, tulisan tanganmu sungguh indah, bahkan lebih indah daripada tulisan para kaligrafer hebat itu. Pramugari yang sebelumnya mengucapkan terima kasih juga mengambil beberapa buku catatan dan berjongkok di sampingnya, memperhatikannya menandatangani namanya sambil memujinya dengan tulus. Terima kasih atas pujiannya. Tetapi kaligrafi saya hanya rata-rata. Saya tidak berani membandingkannya dengan para master, jawab Zhao Chen sambil tersenyum. Karena ia telah menggunakan teknik meminjam pikiran beberapa kali untuk mempelajari keterampilan kaligrafi dari berbagai pengetahuan daun informasi, pemahaman dan penerapan kaligrafi Zhao Chen telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan ketika ia menggunakan teknik meminjam pikiran, hasilnya masih berkali-kali lipat lebih baik daripada rata-rata orang. Khususnya, pesona yang tersembunyi di setiap goresannya sama sekali tidak kalah dengan para kaligrafer terkenal. Satu-satunya kelemahannya terletak pada penerapan teknik kuas. Pramugari itu, tentu saja, tidak tahu menahu tentang hal-hal ini. Ia hanya berasumsi bahwa Zhao Chen rajin berlatih kaligrafi, yang semakin membuatnya kagum. Zhao Chen segera menyelesaikan tanda tangannya. Merasa hanya dengan menandatangani namanya saja sudah membuat halaman itu terlalu kosong. Ia pun menuliskan beberapa kata nasihat untuk setiap orang di sampingnya. Dan mungkin untuk pamer, ia menggunakan beberapa gaya kaligrafi yang berbeda untuk tanda tangannya. Bai Mei, pergi dan kembalikan buku tanda tangan kepada semua orang. Zhao Chen menginstruksikan wanita tulang setelah mengembalikan pena kepada pramugari. Pramugari buru-buru berkata, biar saya yang urus. Kalau ada turbulensi di pesawat, Nona Bai bisa cedera. Zhao Chen ingin sekali mengatakan kepadanya bahwa meskipun arus udara kencang dan perjalanannya bergelombang, hal itu tidak akan memengaruhi wanita tulang. Untungnya, akal sehat mengalahkan dorongan hati, dan ia menyimpan kata-kata itu untuk dirinya sendiri, sambil tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Terima kasih. Sama-sama. Pramugari itu tersenyum manis, mengambil buku tanda tangan, lalu berjalan ke belakang dan membagikannya kepada setiap penumpang. Zhao Chen menutup matanya, ingin beristirahat sejenak. Seorang wanita menawan berusia 30-an, duduk di dekat sayap, tersenyum dan berterima kasih kepada pramugari setelah menerima buku tanda tangan sebagai balasannya. Yumiko, kok aku nggak tahu kamu mengagumi seorang dokter? Tanya temannya, seorang pria parubaya berusia 40-an, sambil tersenyum. Keahlian medisnya luar biasa, jadi aku mengaguminya. Lagi pula, kamu juga tidak mendapatkan tanda tangannya? Tanya Yumiko sambil menunjuk buku tanda tangan yang baru saja diterima pria parubaya itu. Haha, aku juga berpikir begitu, kata pria parubaya itu sambil tersenyum, lalu melirik kata-kata di buku tanda tangan. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan ia berseru, ada apa? Tanya Yumiko cepat-cepat. Lihat karakter-karakter ini. Ini gaya Liu Gongquan, tulisannya bagus sekali. Meskipun sapuan kuasnya masih belum sempurna, karakter-karakternya sudah memiliki sedikit ciri khas Liu Gongquan. Kata pria parubaya itu dengan penuh semangat, seolah-olah ia telah menemukan benua baru. Yumiko sangat terkejut. Rekannya adalah seniornya, dan mereka berdua adalah murid kaligrafer Jepang ternama Yoshihiko Sato. Selera mereka sangat tinggi. Yang bisa mengejutkan dan memuji kakak laki-lakinya yang lebih senior tentu bukan sekadar tulisan tangan biasa yang bagus. Dia segera melihat ke bawah dan menemukan bahwa karakter-karakter pada buku tanda tangannya tidak ditulis dalam gaya Liu, tetapi dalam aksara klerikal. Goresan-goresan itu dimulai dengan berat dan berakhir dengan cepat. Meskipun tekniknya masih kurang, pesona di setiap goresan membuatnya merinding. Seolah-olah ia berada di Gunung Tai, memandangi tulisan-tulisan ulama yang megah terukir di batu-batu besar. Zhao Jun benar-benar punya tulisan tangan yang indah, dan dia mahir dalam aksara biasa gaya Liu dan aksara klerikal. Keduanya bertukar pandang terkejut, lalu berkata serempak, kita harus mengenal Zhao Jun setelah turun dari pesawat. Pada saat ini, pramugari berjalan ke bagian belakang kabin, dan hanya ada beberapa tanda tangan tersisa di buku tanda tangan di tangannya. Pada saat itulah pramugari itu melihat seorang wanita tua berusia 60-an, matanya terpejam rapat, tangannya mencengkeram sandaran tangan kursinya erat-erat, napasnya berat, seolah-olah dia sangat gugup atau kesakitan. Pramugari bergegas menghampiri wanita tua itu dan bertanya dengan khawatir, Bibi, ada apa? Apa Bibi merasa tidak enak badan? Wanita tua itu hampir tidak membuka matanya. Wajahnya sangat pucat, tetapi tulang pipinya tampak pucat seperti orang sakit. Dia menelan ludah dan menjawab dengan lemah, entahlah apa yang salah denganku. Tiba-tiba aku merasa sangat pusing, mual, dan mudah tersinggung. Kepalaku juga sakit. Rasanya sungguh tidak enak, rasanya ingin kubenturkan kepalaku ke dinding dan mati. Setelah mendengar kata-kata itu, pramugari segera menyadari bahwa wanita tua itu sakit. Tapi dia bukan dokter, jadi dia tidak tahu penyakit apa yang diderita wanita tua itu, apalagi cara mengobatinya. Tapi itu tidak masalah, dia bukan dokter, tapi Zhao Chen ada di pesawat ini.
Dia adalah pakar pengobatan tradisional Tiongkok terkemuka yang telah mengalahkan seluruh bidang pengobatan tradisional Tiongkok sendirian. Dia pasti bisa menyembuhkan wanita tua ini. Pramugari itu segera berkata, Bibi, jangan khawatir, santai saja. Saya akan segera memanggil dokter untuk Bibi. Bibi kenal Zhao Chen, kan? Dia dokter yang sangat baik. Dia juga ada di pesawat ini. Dia pasti bisa membantu Bibi pulih. Baiklah, terima kasih. Wanita tua itu mengangguk lemah. Pramugari itu segera bangkit dan bertanya kepada pramugari lain yang bergegas menghampiri wanita tua itu, sementara pramugari itu sendiri segera berlari ke sisi Zhao Chen dan menceritakan apa yang telah terjadi. Mendengar ada seseorang di pesawat yang jatuh sakit, Zhao Chen tak bisa berdiam diri. Ia melepas sabuk pengaman, bangkit, dan mengikuti pramugari ke bagian belakang kabin. Yang Jingbo juga mengikutinya, ingin tahu apakah ada yang bisa ia bantu. Apa yang terjadi? Para penumpang, yang tidak dapat menahan rasa penasaran, menjulurkan leher untuk melihat kejadian tersebut. Seseorang yang tahu segera menjawab, seseorang sakit, dan pramugari meminta Zhao Chen dan yang lainnya untuk pergi membantu merawatnya. Mendengar ini, orang-orang tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan berdiri, melihat ke arah belakang kabin. Meskipun mereka telah melihat banyak berita tentang kompetisi keterampilan medis Zhao Chen selama 2 hari terakhir, hal itu sama sekali berbeda dengan menyaksikan Zhao Chen merawat pasien secara langsung. Sejujurnya, mereka semua cukup penasaran apakah keterampilan medis Zhao Chen benar-benar sehebat yang digambarkan dalam berita. Penumpang yang sebelumnya bercanda bahwa dengan adanya Zhao Chen, mereka tidak akan takut jika ada seseorang di pesawat yang sakit, tampak benar-benar terkejut. Astaga, nggak mungkin. Aku benar, kan? Kapan mulutku bisa seakurat ini? Nggak mungkin. Aku harus beli tiket lotre begitu turun dari pesawat. Siapa tahu aku menang jackpot. Temannya memutar bola matanya dan membalas dengan kesal, omong kosong. Kau hanya pembawa sial. Kau takkan pernah menang lotre, berapapun yang kau beli. Pada saat yang sama, Zhao Chen dan Yang Jingbo datang ke sisi wanita tua itu. Setelah membungkuk untuk memeriksanya dan menanyakan keadaannya, Yang Jingbo berkata dengan ekspresi muram, pusing, mual, gelisah, wajah memerah tetapi tangan dan kaki dingin, lidah merah tua dengan lapisan putih tebal, dan denyut nadi kaku, licin, dan cepat. Kondisi pasien cukup serius. Beruntung kami menemukannya lebih awal. Jika terlambat, pasien pasti sudah pingsan. Zhao Chen mengangguk. Keterangan Yang Jingbo akurat, hanya saja ia menambahkan, denyut nadi pasien tidak normal, dan tekanan darahnya jelas sangat tinggi. Ini pertanda yang hati berubah menjadi angin, memengaruhi lubang sensorik, dan menyebabkan sirkulasi darah dan qi yang buruk. Jika kita tidak segera mengatasi kondisinya, ia bisa berada dalam bahaya besar jika pingsan dan koma. Yang Jingbo mengangguk berulang kali. Analisis Zhao Chen persis seperti apa yang dipikirkannya. Jika tidak ada obat khusus, akupunktur adalah pengobatan terbaik untuk wanita lanjut usia tersebut. Sayangnya, semua jarum emas Zhao Chen tersimpan di dalam cincin penyimpanannya, dan ia tidak memiliki tas untuk menyembunyikannya. Jika ia menyulap sekotak jarum emas dari udara, pasti akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Kita perlu mengubah metode pengobatan. Suatu metode yang efektif dan dapat digunakan dalam lingkungan saat ini. Pikiran Zhao Chen terpacu, dan saat itulah, ia melihat sebotol minyak obat yang diletakkan wanita tua itu di atas meja kecil. Ini yang dibawa oleh nenek itu sendiri. Ia mengoleskan Tiger Balm ke pelipisnya saat merasa kurang sehat, tapi sayangnya tidak banyak membantu. Saya mendapatkannya. Mata Zhao Chen berbinar saat memikirkan metode pengobatan. Ia segera menoleh ke Yang Jingbo dan bertanya, Direktur Yang, apakah Anda punya koin? Koin? Yang Jingbo awalnya terkejut, tapi kemudian dia langsung sadar. Kamu mau memberinya gua sah? Benar sekali. Zhao Chen mengangguk. Gua sah adalah metode perawatan yang didasarkan pada teori meridian dan titik akupuntur. Metode ini melibatkan penggunaan alat gua sah khusus yang dicelupkan ke dalam media tertentu untuk mengikis dan menggosok permukaan kulit berulang kali, sehingga muncul bintik-bintik merah seperti kastanye pada kulit, sehingga mencapai efek melancarkan sirkulasi darah dan menghilangkan sah. Metode pengobatan ini memiliki sejarah panjang, lebih dari 2000 tahun yang lalu, tepatnya pada periode Prakin, dan tercatat dalam 52 resep. Pemahaman masyarakat modern tentang pengerokan terbatas pada kemampuannya untuk menghilangkan rasa dingin, melancarkan sirkulasi darah, dan memberikan manfaat kesehatan. Namun, di tangan dokter profesional, gua sah juga merupakan metode untuk mengobati dan menyelamatkan nyawa. Kondisi wanita tua saat ini adalah salah satu penyakit yang dapat diobati dengan gua sah. Setelah memahami rencana Zhao Chen, Yang Jingbo segera mengeluarkan dompetnya dan menemukan 2 koin. Tidak cukup, kata Zhao Chen sambil menggelengkan kepala. Saya perlu melakukan gua sah di beberapa area berbeda secara bersamaan, dan 2 koin saja tidak cukup. Mendengar hal ini, para penumpang di pesawat tidak membutuhkan Zhao Chen untuk mengatakan apapun lagi dan langsung mengungkapkan pendapat mereka. Saya punya beberapa. Saya juga punya beberapa kain.
Kami tidak bisa membantu pengobatannya, tapi kami masih bisa memberimu beberapa kain. Dalam sekejap mata, Zhao Chen menerima puluhan kain. Tidak perlu banyak-banyak. Zhao Chen mengambil beberapa koin dari tasnya, lalu meminta pramugari untuk membantunya memberikan sisanya kepada penumpang yang baik hati. Zhao Chen mengulurkan tangan dan mengambil minyak obat milik wanita tua itu, lalu menoleh ke Yang Jingbo dan bertanya, "Direktur Yang, apakah Anda ahli dalam guasa?" Yang Jingbo menjawab, "Lihat apa yang kau katakan. Aku kepala Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok dan Barat Terpadu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu cara melakukan guasa?" "Bagus, mari kita bekerja sama," kata Zhao Chen. Banyak penumpang di pesawat telah menggunakan guasa untuk meredakan gejala sengatan panas atau penyakit lainnya, sehingga mereka cukup familiar dengan metode pengobatan ini. Setelah mendengarkan percakapan mereka berdua, mereka cukup bingung bukankah guasa cukup sederhana? Mengapa Zhao Chen bertanya kepada kepala departemennya apakah dia tahu cara melakukannya? Zhao Chen dan Yang Jingbo sedang sibuk melakukan guasa pada wanita tua itu dan tidak punya waktu untuk menjawabnya. Staf dari Universitas Kedokteran Sihua menjawab untuk mereka guasa sebenarnya tidak sederhana. Titik akupuntur yang dipilih, tekanan yang diberikan, dan tekniknya semuanya membutuhkan perhatian. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan begitu saja dengan menggoresnya. Jika tidak digunakan dengan benar, tidak hanya tidak akan memberikan efek terapeutik, tetapi juga dapat menimbulkan masalah baru. Setelah mendengar penjelasan ini, semua orang tiba-tiba mengerti, dan beberapa bahkan berseru. Saya selalu berpikir guasa itu sederhana, tetapi saya tidak pernah membayangkan itu adalah subjek yang serumit itu. Staf dari Universitas Kedokteran Sihua menambahkan, namun, jika Anda tertarik, Anda juga bisa mempelajari guasa. Teknik medis ini sangat efektif untuk berbagai penyakit, seperti sengatan panas. Mungkin setelah Anda mempelajarinya, Anda bisa menggunakannya untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Orang-orang mengangguk setuju, semuanya menganggap saran itu bagus. Pada saat ini, Zhao Chen dan Yang Jingbo mengoleskan minyak obat ke titik akupuntur wanita tua itu seperti Kuze, Tansong, dan Feng Fu, dan kemudian, sambil memegang koin, dengan cepat mengikis titik akupuntur ini dengan kekuatan yang sesuai. Meskipun telah dilumasi dengan minyak obat, orang-orang masih dapat mendengar dengan jelas suara mencicit yang samar. Suara ini merupakan suara energi jahat yang dikerok keluar dari titik akupuntur dan meridian. Segera setelah itu, beberapa orang yang bermata tajam melihat bercak-bercak memar berwarna ungu tua yang besar muncul di titik akupuntur yang telah dikerok Zhao Chen dan Yang Jingbo dengan kain. Mereka langsung berseru, "Itu petekie." Semakin banyak orang yang memperhatikan kondisi di titik akupuntur wanita tua itu dan berseru, "Ya ampun, warnanya ungu sekali, hampir hitam. Banyak sekali petekie." Beberapa orang yang tahu lebih banyak menghela napas lega semakin banyak petekie, semakin serius kondisinya. Tapi untungnya petekienya sudah muncul, bibi ini akan segera pulih. Situasi wanita tua itu berkembang sebagaimana dikatakan orang ini. Saat stasis darah dikeluarkan dari tubuhnya, pusing dan mual wanita tua itu hilang, tangan dan kakinya yang dingin berangsur-angsur kembali ke suhu normal, dan tekanan darahnya turun ke tingkat biasanya. Merasakan perubahan pada tubuhnya, wanita tua itu menghembuskan napas basi dan berkata kepada Zhao Chen dan Yang Jingbo, "Terima kasih, saya merasa jauh lebih baik." "Apakah ada air panas?" "Saya mau yang dicampur gula," tanya Zhao Chen kepada pramugari sambil berbalik. "Ya, ada." Pramugari itu segera berbalik dan membawakan secangkir air panas dengan gula. Wanita tua itu mengambilnya dan meminumnya sedikit demi sedikit. Keringat tipis muncul di dahinya, dan kondisinya sedikit membaik. "Baiklah, semuanya akan baik-baik saja untuk saat ini. Kamu bisa memejamkan mata dan tidur siang. Setelah pesawat mendarat, pergilah dan ambil obat sesuai resep yang kuberikan padamu," kata Zhao Chen sambil meminta kertas dan pena kepada pramugari, lalu segera menulis resep. Ia menggunakan ramuan gastrodia dan uncaria, formula yang luar biasa untuk mengobati yang hati yang naik ke atas dan memengaruhi lubang sensorik. Tentu saja, bahan-bahannya disesuaikan dengan kondisi spesifik wanita lanjut usia tersebut. "Terima kasih banyak." Wanita tua itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sambil meminum resepnya. Baginya, Zhao Chen dan Yang Jingbo telah menyelamatkan hidupnya. "Bagus sekali. Zhao Chen, keterampilan medismu sungguh menakjubkan. Dan Direktur Yang, Anda juga melakukan pekerjaan yang hebat." Para penumpang pesawat juga memberikan tepuk tangan meriah kepada Zhao Chen dan Yang Jingbo. Beberapa orang asing yang belum pernah melihat guasa berseru takjub, "Ya Tuhan, ini benar-benar bisa menyembuhkan pasien. Pengobatan Tiongkok sungguh luar biasa." Zhao Chen mengangkat tangannya sebagai tanda terima kasih kepada para penumpang atas tepuk tangan mereka, dan berkata, "Terima kasih atas dukungan kalian. Satu tepukan saja sudah cukup. Mohon jangan mengganggu istirahat orang lain." Kata-kata ini mengundang tawa, dan rasa hormat semua orang terhadap Zhao Chen pun semakin tinggi. Mereka pun dengan patuh berhenti bertepuk tangan. Permohonan Zhao Chen membuat banyak orang terdiam, tetapi setelah dipikir-pikir, mereka merasa itu wajar saja.
Bagaimanapun juga, dia seorang pahlawan. Bukan hanya karena mereka mengalahkan pengobatan tradisional Tiongkok dan membawa kejayaan bagi negara, tetapi juga karena mereka melangkah maju di masa krisis dan menyelamatkan nyawa. Bagaimana mungkin orang seperti itu tidak dicintai dan dihormati? Bagaimana mungkin dia tidak memiliki pengaruh? Setelah kembali ke tempat duduknya, Zhao Chen memejamkan mata dan, di bawah naungan istirahat sejenak, mulai mengalirkan teknik pemurnian Qi-nya untuk memurnikan kekuatan sumpahnya yang telah diperolehnya selama beberapa hari terakhir, menyehatkan tubuhnya, dan memulihkan kultivasinya. Penumpang di sekitarnya berasumsi dia terlalu lelah dan sedang tidur, jadi mereka semua tetap diam dan bahkan memperlambat gerakan mereka, takut mengganggu istirahat Zhao Chen. Penerbangan berjalan lancar setelah itu, dan Zhao Chenfang baru membuka matanya setelah pesawat mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Chengdu. Setelah menyerap kekuatan kehendak selama beberapa jam, energi dan semangatnya sedikit pulih. Penampilannya yang lesu sebelum menaiki mesin telah hilang. Meskipun belum bersemangat tinggi, ia telah kembali ke kondisi normalnya. Setelah turun, Zhao Chen, sesuai kesepakatan sebelumnya, memenuhi permintaan foto para penumpang. Bahkan kapten dan pramugari pun datang untuk ikut berfoto bersama Zhao Chen. Kamu tidak mau ke atas untuk berfoto? Tanya kakak kelas Yumiko sambil tersenyum setelah melihat pemandangan ini. Yumiko menggelengkan kepalanya. Aku sudah melewati usia untuk berfoto dengan idolaku. Meminta tanda tangan saja sudah cukup impulsif. Lagi pula, daripada berfoto, aku lebih suka mengenal Zhao Chen dan bertanya siapa gurunya, yang bisa menulis kaligrafi ekspresif seperti itu. Senior Yumiko mengangguk pelan. Itulah yang ingin kulakukan. Setelah orang-orang yang ingin berfoto ini pergi, kita akan naik dan mengenalnya. Keduanya berdiri di samping dan menunggu cukup lama. Setelah semua orang yang ingin berfoto dengan mereka pergi dengan puas, mereka menghampiri Zhao Chen sambil tersenyum dan menyapanya. Sebelum mereka sempat menjelaskan tujuan mereka, Zhao Chen berkata, "Kamu mau berfoto, kan? Tidak masalah." Wanita tulang itu melangkah maju, merebut telepon dari tangan Yumiko, dan sebelum keduanya sempat bereaksi, mengambil foto mereka bersama Zhao Chen. Kita tidak. Yumiko hendak menjelaskan ketika Yang Jingbo menyela Zhao Chen, cepat pergi sekarang. Para pimpinan sekolah masih menunggu kita di luar bandara. Setelah itu, ia meraih Zhao Chen dan menariknya pergi. Zhao Chen sangat sopan dan bahkan meminta maaf kepada Yumiko dan kakak laki-lakinya. Maaf, saya ada sesuatu yang harus dilakukan dan saya harus pergi dulu. Wanita tulang itu mengembalikan ponselnya kepada Yumiko dan berkata, aku sudah mengambil beberapa foto. Coba lihat dan lihat apakah kamu suka. Lalu ia segera mengikuti Zhao Chen. Saat sekelompok orang itu langsung pergi, Yumiko dan kakak laki-lakinya berdiri di sana. Ekspresi mereka bingung. Setelah beberapa lama, Yumiko berkata sambil tersenyum kecut, apa yang sebenarnya terjadi barusan? Bukankah seharusnya kita pergi ke sana dan berkenalan dengan Zhao Chen, untuk bertanya di mana dia belajar kaligrafi yang luar biasa itu? Bagaimana bisa kita sampai ingin berfoto bersama? Kakak laki-lakinya menggeleng kosong, tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Sementara itu, di Bandara Internasional Chengdu, di gerbang kedatangan internasional, sekelompok orang berkumpul sambil memegang bunga, dengan penuh semangat menunggu kedatangan. Setidaknya ada beberapa ratus orang di sana. Pemandangan seperti itu memicu banyak orang yang kurang informasi untuk berspekulasi ada apa dengan semua orang ini? Apakah ada bintang besar yang tiba di Chengdu hari ini, dan penggemar mereka datang untuk menyambut mereka di bandara? Tepat pada saat itu, sebuah penerbangan dari Korea Selatan tiba, membawa beberapa anggota boy band populer Korea Selatan, TMA. Mereka berada di Chengdu untuk berpartisipasi dalam sebuah pertunjukan komersial. Melihat kerumunan berkumpul di luar gerbang kedatangan internasional, memegang bunga dan dengan penuh semangat menunggu kedatangan mereka, para anggota boy band Korea Selatan itu langsung tersenyum puas. Kapten, lihat, ada begitu banyak penggemar Tiongkok di sini untuk menyambut kita, kata Chai Sung-hun, salah satu anggota boy band yang telah mengecat rambutnya menjadi hijau, kepada kapten mereka, Kim Hwan-jin. Aku melihatnya. Kim Hwan-jin mengangguk pelan, matanya jelas dipenuhi kegembiraan, tetapi ia pura-pura tidak peduli dan berkata dengan nada kesal, para penggemar Tiongkok ini menyebalkan sekali. Ratusan atau bahkan ribuan dari mereka datang menjemput kita di bandara setiap saat. Sungguh melelahkan. Manajer mereka berkata, ya, kamu terbang dari Korea dan pasti lelah. Yang paling kamu butuhkan saat ini adalah istirahat, bukan berfoto dengan para penggemar ini. Aku akan menyuruh pengawal untuk mengawalmu. Keluar saja dan jangan pedulikan para penggemar ini atau berlama-lama. Begitu kamu keluar dari bandara, mobil penyelenggara akan menunggumu. Langsung ke hotel untuk beristirahat. Para anggota boy band TMA tertawa terbahak-bahak. Saya suka pengaturan ini. Kamu nggak boleh terlalu antusias sama penggemar-penggemar ini. Semakin kamu acuh, semakin mereka menyukaimu. Benar sekali. Bukankah mereka punya pepatah, sekalipun idolaku menyiksaku 1000 kali, aku akan tetap mencintainya seperti cinta pertamaku? Hari ini, mari kita puaskan hasrat mereka untuk disiksa.
Mereka segera mengambil barang bawaan mereka dan, dikelilingi oleh selusin pengawal, berjalan keluar dari gerbang kedatangan internasional. Para pengawal, yang diinstruksikan oleh manajer mereka, menjaga ketat para anggota Bai Bentema, karena khawatir ratusan orang yang berkumpul di luar akan menyerbu dan membubarkan mereka. Namun, kekacauan yang diharapkan tidak terjadi ketika mereka keluar dari gerbang kedatangan internasional. Ratusan orang yang berkumpul di sana bersikap seolah-olah mereka tidak melihat mereka sama sekali, mengabaikan mereka sepenuhnya, dan hanya menjulurkan leher untuk mengintip ke dalam. Para anggota Bai Bentema semuanya tercengang. Apa-apaan ini? Chai Sung-hun tak dapat menahan diri untuk mengumpat. Kim Wan-jin juga terkejut, apa penggemar Tiongkok ini buta? Kita sudah keluar, kenapa mereka masih mengintip ke dalam? Kenapa mereka tidak bergegas memberi kita bunga, meminta tanda tangan, atau berfoto dengan kita? Ini tidak masuk akal. Mungkinkah karena Anda memakai kacamata hitam dan masker sehingga mereka tidak mengenali Anda? Agen itu juga bingung, tetapi ia cepat tanggap dan segera memikirkan kemungkinan ini. Mungkin. Kalau begitu, bagaimana kalau kita lepas kacamata hitam dan masker kita? Saran Kim Wan-jin langsung disetujui oleh semua anggota Bai Bentema. Meskipun mereka bilang tidak ingin diganggu penggemar, mereka merasa tidak bisa menerima jika tidak ada penggemar yang menjemput mereka di bandara. Mereka juga takut jika insiden itu dilaporkan oleh reporter dan dibesar-besarkan oleh rival mereka. Hal itu akan memengaruhi popularitas dan pendapatan mereka. Karena itu, mereka adalah kurang ajar yang sebenarnya. Karena semua orang setuju dengan saranku, ayo kita lepas kacamata hitam dan topeng kita. Lalu bersiap untuk berteriak dan bersorak, kata Kim Wan-jin, sambil melepas kacamata hitam, topeng, dan penyamaran lainnya terlebih dahulu. Para anggota Bai Bentema lainnya pun turut menanggalkan penyamaran mereka dan menampakkan jati diri mereka yang sebenarnya. Namun, teriakan dan sorak-sorai yang diharapkan tak kunjung terdengar. Tak seorang pun dari rombongan yang menunggu untuk menjemput mereka menoleh ke arah mereka. Mereka semua mengintip ke arah pintu masuk keluar. Para anggota Bai Bentema itu langsung menunjukkan garis-garis hitam di wajah mereka. Chai Sung-hun mengeluh frustrasi. Sial, para penggemar ini melihat kemana? Kita di sini, tapi mereka tidak mau melihat kita. Apa menurutmu mereka bodoh? Kim Wan-jin menghela napas. Ini adalah kelompok penggemar terbodoh yang pernah kulihat. Anggota TMA lainnya bertukar pandang tanpa berkata-kata. Mereka sudah dalam kondisi seperti ini, dan para penggemar ini masih belum melihat mereka. Mereka tidak mungkin berharap mereka berdiri di sana, berpose, dan berteriak, kami TMA. Itu terlalu konyol, terlalu rendah diri. Manajernya cerdik, ia segera menyusun rencana dan sengaja meneriakkan nama beberapa anggota Bai Bentema, berpura-pura mendesak mereka agar segera pergi. Benar saja, teriakan agen itu berhasil dan menarik banyak perhatian. Beberapa orang mengenali anggota Bai Bentema dan berteriak kegirangan. Lihat, itu Bai Bentema. Aku tidak pernah menyangka akan melihat Bai Bentema di bandara. Orang-orang ini sangat tampan. Kok Bai Bentema ada di Chengdu? Oh, iya. Kayaknya aku pernah dengar mereka datang ke Chengdu untuk tampil di iklan dan aku mau jemput mereka di bandara. Tapi aku lagi sibuk ngurusin berita Zhao Chen dan gak sempat ngurusin mereka. Aku gak nyangka mereka bakal datang ke Chengdu hari ini dan sampai di bandara hampir bersamaan dengan Zhao Chen. Untungnya, para anggota Bai Bentema tidak mengerti bahasa Mandarin. Kalau tidak, mereka pasti akan marah besar dengan ucapan orang-orang ini. Karena kata-kata ini jelas menunjukkan bahwa grup ini tidak datang ke bandara untuk menyambut Bai Bentema. Salah satu penerjemah tim mengerti apa yang mereka katakan, dan ekspresinya langsung berubah aneh. Saat hendak menerjemahkan, manajer dengan tidak sabar mulai mengatur pengawal, cepat, lindungi kami. Setelah orang-orang ini mengepung kami, bawa kami keluar. Sekitar selusin pengawal bergegas untuk melindungi kelima anggota Bai Ben tersebut. Saat itu, teriakan kegirangan terdengar dari kerumunan dia keluar. Zhao Chen keluar. Seketika itu juga, orang-orang yang telah lama menunggu di sana berteriak, pahlawan, Zhao Chen, idola, dan selamat datang kembali di rumah sambil melambaikan bunga di tangan mereka dan bergegas menuju Zhao Chen yang baru saja keluar. Para anggota Bai Bentema masih kebingungan dan mengira orang-orang ini mendatangi mereka. Namun mereka segera menyadari bahwa mereka salah. Orang-orang itu langsung berlari melewati mereka tanpa berhenti sejenak, dan tak seorang pun meminta tanda tangan atau foto. Mereka semua berlari ke arah belakang. Para anggota Bai Bentema sekali lagi tercengang secara kolektif. Apa yang terjadi? Bukankah orang-orang ini ada di sini untuk menyambut kita? Hei, kalian semua, nggak mau tanda tangan sama kami? Nggak mau foto bareng kami? Mereka sangat malu, berharap ada celah di tanah yang bisa mereka masuki dan bersembunyi. Kalau aku tahu bakal begini, aku nggak akan lepas kacamata hitam dan maskerku. Dengan begitu, aku bisa berdalih kalau kita menyamar dengan baik dan karena itulah nggak ada yang kenal kita. Sekarang, kita bahkan nggak bisa berdalih. Malu banget. Wajah Kim Wan-jin menjadi sangat muram, karena dialah yang menyarankan untuk melepas kacamata hitam dan maskernya. Ia ditakdirkan untuk menanggung kesalahannya.
Tidak ada gunanya lagi untuk berkata lebih banyak lagi sekarang, jadi agen itu memaksakan diri berkata sambil menggertakkan gigi, "Ayo pergi." Para anggota bayi BNTMA segera mendorong koper mereka dan berjalan keluar bandara dengan lesu. Di saat yang sama, mereka juga sangat penasaran siapa orang yang mampu menarik begitu banyak orang untuk menjemput mereka dan membuat mereka mengabaikan keberadaan mereka. Jadi mereka melihat ke belakang dan mendiskusikannya dengan rasa ingin tahu. Apakah ada bintang internasional yang datang ke Chengdu hari ini? Saya tidak tahu. Saya belum menerima kabar apapun. Kurasa aku baru saja melihat sekelompok orang ini menyapa seorang pria berusia awal 20-an. Dia tampak sangat asing. Aku belum pernah melihat orang seperti itu di industri hiburan sebelumnya. Para anggota bayi BNTMA itu tidak menyadari bahwa ada wartawan yang sedang mengambil gambar mereka tak jauh dari sana. Dalam foto tersebut, 5 anggota bayi BNTMA dikelilingi oleh lebih dari selusin pengawal, tanpa seorang pun penggemar di sekitar. Di belakang mereka, Zhao Chen menikmati sambutan ratusan penggemar yang antusias di bandara. Foto yang sangat kontras ini menyebabkan sensasi setelah diedarkan kembali di Korea Selatan, menyebabkan banyak orang menduga bahwa popularitas bayi BNTMA telah meningkat, yang secara langsung mengakibatkan penurunan signifikan pada status dan kekuatan komersial grup tersebut di industri hiburan Korea Selatan. Ini semua adalah hal yang akan dibahas kemudian. Zhao Chen terkejut, karena ia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba melihat ratusan orang berhamburan ke arahnya sungguh mengejutkan. Awalnya ia mengira orang-orang ini ada di sana untuk menjemput bintang besar dan hendak berbalik untuk melihat ketika ia mendengar mereka memanggil namanya, menyadari bahwa mereka ada di sana untuk menyambutnya. Hal ini sangat menyentuh hati Zhao Chen dan membuatnya benar-benar merasa seperti pahlawan. Setelah beberapa kali bertanya, Zhao Chen mengetahui bahwa orang-orang ini tidak diorganisir oleh siapapun, melainkan mereka mengetahui secara daring bahwa ia akan kembali ke Tiongkok hari ini dan secara spontan datang ke bandara untuk menyambutnya. Di antara ratusan orang ini, yang paling awal telah menunggu di bandara selama 7 atau 8 jam. Karena antusiasme orang-orang yang begitu besar, Zhao Chen tentu saja tidak mengecewakan mereka, memenuhi semua permintaan tanda tangan dan foto mereka. Atas permintaan Zhao Chen, para penggemar yang datang untuk menyambutnya secara spontan berbaris dan dengan tertib maju untuk berfoto dan meminta tanda tangan, tanpa mengganggu ketertiban bandara. Hal ini sangat mengejutkan pihak keamanan dan polisi bandara yang bergegas ke lokasi kejadian. Mereka sudah sering melihat penggemar mengejar selebritas di bandara, tapi ini pertama kalinya mereka melihat penggemar begitu tertib dan sopan. Awalnya mereka mengira hari ini akan merepotkan dan melelahkan, tapi ternyata mereka tidak perlu menjaga ketertiban sama sekali. Petugas keamanan bandara dan polisi tidak dapat menahan diri untuk berseru. Seandainya saja semua penggemar bisa tertib seperti ini. Setelah memenuhi semua permintaan para penggemar yang datang menjemputnya, Zhao Chen mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka dan melambaikan tangan. Kemudian, dikelilingi oleh para pemimpin sekolah seperti Ma Guotao, ia berjalan keluar bandara dan menaiki minibus yang disediakan oleh sekolah. Dalam perjalanan kembali ke Universitas Kedokteran Tsinghua, Ma Guotao berkata setengah bercanda dan setengah serius, "Zhao Chen, kamu semakin mengesankan. Kamu bahkan punya ratusan atau ribuan penggemar di bandara untuk menyambutmu. Kamu tidak akan percaya. Ketika kami tiba di bandara dan melihat pemandangan itu, kami pikir ada selebritas yang datang." Xiao Xianlin bercanda. Saat itu, kepala sekolah MA penasaran apakah selebritas wanita seperti Bingbing dan Zi akan datang. Dia bahkan berencana, jika selebritas wanita ini benar-benar datang, setidaknya dia akan memotret dari kejauhan, kalau tidak minta tanda tangan atau foto. Tak disangka, orang-orang itu malah datang untuk menyambutmu. Zhao Chen menggaruk kepalanya dengan malu. Saya tidak menyangka orang-orang di kampung halaman saya begitu antusias. Saya cukup terkejut. Sebenarnya, Zhao Chen sudah menikmati perlakuan bak selebriti di Jepang dan di pesawat saat kembali. Yang Jingbo tertawa dan menceritakan apa yang terjadi di restoran Jepang dan di pesawat kepada semua orang. Nadanya menunjukkan sedikit rasa bangga. Setelah mendengar ini, orang-orang sangat iri dan berkata, jika kita tahu akan memiliki kesempatan untuk menemani Zhao Chen ke Jepang, seharusnya kita tidak membiarkan orang tua itu mendapatkannya. Sekarang dia bahkan pamer di depan kita, sungguh tercela. Yang Jingbo terkekeh dan berkata, kau menyesalinya? Sudah terlambat. Liu Mingzhang berseru, Zhao Chen benar-benar menjadi bintang dan pahlawan kali ini. Zhao Chen dengan rendah hati menjawab, semua ini berkat pengajaran luar biasa dari semua guru. Mendengar ini, para pakar dan profesor di dalam bus menggelengkan kepala dan berkata serempak, jangan menyanjung kami. Kami tidak mungkin bisa mengajar mahasiswa sehebat Anda. Kemampuan dan prestasi Anda saat ini sepenuhnya berkat bakat Anda sendiri. Tentu saja. Meskipun demikian, semua orang tetap sangat senang dan bangga dengan apa yang baru saja dikatakan Zhao Chen. Itu berarti Zhao Chen tidak menjadi sombong setelah mengalahkan para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, dan tetap menghormati mereka sebagai gurunya. Lebih dari itu, pernyataan itu akan meningkatkan status dan pengaruh mereka secara signifikan di komunitas medis. Sungguh beruntung sekolah kita memiliki mahasiswa seperti Zhao Chen, pikir Ma Guotao dalam hati.
Semakin ia memandang Zhao Chen, semakin ia menyukainya. Di saat yang sama, ia merasa beruntung Zhao Chen diterima di Universitas Kedokteran Sihua. Jika ia memilih sekolah kedokteran lain, mereka hanya bisa iri dan cemburu, seperti bagaimana sekolah kedokteran lain memandang mereka sekarang. Setelah semua orang bertukar lelucon, Ma Guotao mulai berbicara ngomong-ngomong. Zhao Chen, ada sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu. Zhao Chen sangat penasaran, aku ingin tahu apa itu. Ma Guotao berkata, saya, Profesor Xiao, Profesor Liu, dan saya sendiri mengikuti tantangan Anda tentang pengobatan kampo di Jepang selama ini. Keahlian medis yang Anda tunjukkan jauh melampaui harapan kami, dan kami merasa sia-sia jika Anda hanya mengajar satu mata kuliah, komentar tentang teori pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi, kami ingin berdiskusi dengan Anda, apakah Anda bisa mengajar beberapa kelas lagi atau menerima beberapa mahasiswa lagi? Zhao Chen terkejut, saya sudah menuai banyak kontroversi dengan mengajar mata kuliah, komentar tentang teori pengobatan tradisional Tiongkok. Jika saya mengajar beberapa mata kuliah lagi atau bahkan menerima mahasiswa baru, bukankah itu akan menimbulkan kehebohan besar? Mendengar ini, semua orang di dalam bus tertawa terbahak-bahak. Ma Guotao melambaikan tangannya berulang kali, jangan rendah hati, dan jangan ragukan dirimu. Kau telah mengalahkan para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, yang telah membuktikan kekuatanmu kepada dunia. Publisitas dan laporan dari berbagai media besar beberapa hari terakhir ini telah mengangkat ketenaranmu ke tingkat yang sangat tinggi. Aku berani mengatakan bahwa tak seorang pun berani meragukan kekuatanmu sekarang. Apalagi mempertanyakan apakah kau memenuhi syarat untuk mengajar dan membimbing mahasiswa. Jika bukan karena kau belum memenuhi kriteria yang ketat untuk menjadi seorang profesor, kami semua pasti ingin memberimu jabatan profesor. Untuk saat ini, kami hanya dapat memintamu untuk melanjutkan sebagai dosen dan menikmati manfaat dari seorang profesor penuh.